Geliat politik jelang 2014 kian terasa. Hasil survei Litbang Kompas menempatkan Gubernur DKI Joko Widodo jauh di atas politisi senior, termasuk Ketua Umum partainya Megawati Soekarnoputri. Peredaran senjata ilegal semakin mengkhawatirkan. Sejumlah senjata api disita dari pelaku perampokan di sejumlah wilayah di Indonesia. Rupiah terus tertekan, harga bahan pangan impor melambung. Perajin tahu dan tempe terancam gulung tikar. Selamat petang saudara, informasi paling panas hari ini adalah hasil survei dari Litbang Kompas menjelang pemilihan presiden 2014. Gebrakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuatnya memimpin dalam survei tingkat keterpilihan. Ia mengalahkan sejumlah politisi senior termasuk Ketua Umum partai tempatnya bernaung, Megawati Soekarnoputri. Dan kami akan membahas hasil survei kepemimpinan Litbang Kompas ini dalam Kompas Petang edisi khusus yang akan hadir selama 2 jam. Dan tidak sendiri, ada Timothy Marbun nanti di ruang redaksi yang juga akan bergabung bersama kami dan memandu Kompas Petang hari ini. Saudara, saya Novita Putri. Dan saya Teguh Parvinanda, kita segera simak Kompas Petang selengkapnya. Ya saudara, siapa tak kenal Metallica? Band heavy metal legendaris ini kembali menghibur penggemarnya di Indonesia. Walaupun pada tahun 93 konsernya berakhir ricuh, tapi mereka kembali untuk mengobati kerinduan para metal milisya setelah 20 tahun penampilan terakhir mereka di Indonesia. Teriak histeris para metal militia menyambut band heavy metal legendaris Metallica saat memasuki panggung utama. Tidak mau kalah dengan sambutan para penggemar, Lars Ulrich, James Alan Hetfield beserta Kirk Hammett dan Robert Trujillo langsung memanaskan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dengan lagu-lagu andalannya. Tampil energik dan penuh semangat seolah menyembunyikan usia personil Metallica yang tidak lagi muda. Penampilan memukau Metallica yang didukung oleh audio yang memukau tak disia-siakan Gubernur DKI Joko Widodo. Orang nomor 1 DKI Jakarta ini tampak hadir di kerumunan para fans Metallica. Performa maksimal yang ditunjukkan personel Metallica membuat jalannya konser selama 2,5 jam berjalan begitu cepat. Rasa puas tersirat bagi para fans berat Metallica. Wah, keren banget sih. Udah nunggu 20 tahun dan memuaskan. Puas banget ya? Puas banget. Ada kekurangan nggak mas dari konser ini tadi mas? Kalau menurut gue sih nggak. Wah, asik banget ya, crowd-nya juga asik, penontonnya juga asik-asik, Metallica-nya juga asik ya kan. Antusiasme penonton terbayar sudah, 18 lagu ditambah 2 lagu tambahan seolah mengubur kenangan hitam saat Metallica menggelar konser tahun 1993 silam. Alvin Hendrian, Sadudin Mukhlis, Kompas TV, Jakarta. Iya, ini luar biasa ya. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tetap cadas. Penontonnya juga udah nggak muda lagi, masih nostalgia dari 20 tahun yang lalu. Betul. Dan saudara, salah satu yang paling menarik dari konser Metallica semalam, selain tentunya penampilan penuh energi dari Metallica, adalah kehadiran Gubernur Jokowi. Lengkap dengan atribut ala fans band rock, Jokowi membaur bersama penonton di kelas festival. Ya, ini mungkin juga hal-hal yang seperti ini yang membuat Jokowi lebih berkesan dibanding yang lain. Karena Jokowi juga jadi punya daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan jadi fenomena. Dan saudara, dalam survei terbaru Litbang Kompas soal tokoh
tokoh calon presiden 2014, Jokowi pun menempati peringkat tertinggi. 54.000 orang berpesta dalam lantunan lagu Metallica Minggu malam di Senayan, Jakarta. Satu di antara mereka Gubernur DKI Jakarta. Tanpa pengelolaan ketat, Joko Widodo berbaur dan menonton di kelas festival. Persiapan menonton bahkan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Kostumnya khusus, ya masa di kaos yang jelas kaosnya hitam, Nah, baru beli atau sudah saya punya kaos tumpuk. Tadi saya siang baru telepon ke istri saya, kaosnya sudah di Jakarta atau masih di Solo. Ternyata sudah ada di Jakarta. Awal tahun Jokowi juga hadir dalam konser grup rock asal Inggris Arkarna. Sang gubernur bahkan ikut bernyanyi bersama. Disebut dekat dengan rakyat karena sang gubernur juga bisa kesal dengan permasalahan yang ada dan bertindak tak biasa. Saat banjir tahun lalu misalnya, Jokowi tiba-tiba masuk ke dalam gorong-gorong. Nah gimana gorong-gorongannya 60 cm seperti itu, ya jelas kurang dong. Idealnya berapa, Pak? Hah? Idealnya berapa, Pak? Tanya ke PU. Tapi kalau menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya emang, Setelah melihat kondisi banjir ya kemarin. kalau hujannya normal 60 cm itu mungkin juga masih nampung dikit-dikit nampung lah. Tapi kalau kayak kemarin sudah 120 kayak gitu ya nggak mungkin nampung seperti itu. Daripada menggelar open house seperti kebanyakan pejabat, saat Lebaran Joko Widodo justru menyambangi warganya untuk meminta maaf dan makan bersama layaknya sahabat dan keluarga. Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi fenomena, menularkan pemandangan yang tak biasa bagi warga dan pejabat yang kadang terjebak birokrasi lama. Tim Liputan Kompas TV. Mulai dari nonton konser, nyemplung ke gorong-gorong, belusuan, udah macam-macam lah ini kerjakan ya. Dan seperti biasa, tanpa pengawalan. Betul, dan ini juga mungkin yang benar saja membuat kehadiran Jokowi sebagai penonton dalam konser Metallica semalam menuai perhatian masyarakat. Kami tanyakan tanggapan warga mengenai ini dan berikut sebagian di antaranya. keren sih. Jadi kita anak muda jadi ngerasa lebih deket aja sama dia. Tanggapan saya ya senang, excited dia bisa lihat ada gubernur apa itu pejabat publik bisa ini membaur dengan masyarakat nonton. Bagus sih, nuansa baru pemimpin kita yang peduli sama seni anak muda ya, musik anak muda, dan saya rasa itu suatu hal yang baru bagi pemimpin kita. Kalau itu tadi rangkaian informasi mengenai Metallica yang udah jelas dengan musik metal yang membuat panas suasana Jakarta. Tapi ada juga yang bikin suasana jadi tambah panas lagi hari ini. Betul sekali. Ini berkaitan dengan perkembangan kasus Hambalang, Saudara. Pekan lalu audit terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan memperkirakan kerugian negara karena korupsi Hambalang meningkat hingga hampir setengah triliun rupiah, dua kalinya. Setengah triliun rupiah. Dan KPK pun kembali memeriksa Nazarudin hari ini masih terkait Hambalang. Apa fokus KPK dalam pemeriksaan ini kita tanyakan langsung kepada Agnes Karina. Karin, apakah pemeriksaan Nazarudin kali ini ada kaitannya dengan audit terbaru dari BPK? Ya, Teguh Putri dan Saudara, kali ini KPK kembali memeriksa Nazarudin untuk melanjutkan penyidikan kasus megaproyek Hambalang. Dan Muhammad Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat ini diperiksa sebagai saksi bagi Anas Urbaningrum dan juga untuk Andi Malarangeng. Ya, dan Saudara, dalam kasus ini Anas Urbaningrum telah beberapa kali disebutkan oleh Muhammad Nazarudin dan ia diduga menerima gratifikasi atau menerima pemberian hadiah terkait dalam kasus megaproyek Hambalang. Dan beberapa kali pula telah disebutkan nama Anas Urbaningrum maksud kami oleh Muhammad Nazarudin, di antara lain adalah aliran dana sebanyak 100 miliar rupiah yang diduga dialirkan kepada Anas Urbaningrum untuk memenangkan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat pada Kongres Partai Demokrat bulan Mei 2010 yang lalu. Hal ini sudah dibantah oleh Anas Urbaningrum, namun ada tuduhan-tuduhan lain yang telah disebutkan oleh Nazarudin, di antara lain adalah Toyota Harrier yang juga merupakan hadiah dan berkait dengan kasus Hambalang. Dan Toyota Harrier ini juga sudah dibantah oleh Anas Urbaningrum yang menyatakan bahwa ia membeli sendiri Toyota ini dan bahkan telah dikembalikan kepada Nazarudin. Dan Nazarudin juga sempat menyebutkan PT Dutasari Citra Laras, yaitu PT di mana istri dari Anas Urbaningrum, Atiyah Laila, sempat menjadi komisaris. Ia menyebutkan bahwa PT Dutasari sempat menerima aliran 63 miliar
terkait dengan kasus mega proyek Hambalang dan menampung fee tersebut untuk beberapa orang, ya diantaranya adalah Andi Malarangeng, mantan Menpora, Anas Urbaningrum, dan juga beberapa pihak di DPR. Hal ini juga telah dibantah oleh Anas Urbaningrum dan juga menyatakan bahwa uang sebesar 63 miliar rupiah ini merupakan uang muka untuk proyek Hambalang, yaitu untuk pembiayaan electrical mechanical dari PT Adikarya dan telah disubkontrakkan kepada PT Dutasari Citra Laras. Dan saudara, dalam kasus ini sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum dan juga Andi Malarangeng. Dan juga ada Deddy Kusdinar, Kabiro Kemenpora, yang juga merupakan pejabat membuat komitmen di kasus Hambalang. Dan satu-satunya orang yang sudah ditahan adalah Deddy Kusdinar. Dan dalam hal ini kami selalu menanyakan kepada KPK apakah ada penahanan untuk tersangka-tersangka yang lain selain Deddy Kusdinar, namun KPK belum dapat mengkonfirmasi kapan akan ada penahanan tersangka baru, dan juga belum ada konfirmasi mengenai kapan pemeriksaan untuk Anas Urbaningrum maupun untuk Andi Malarangeng. Dan saudara, pada audit yang dilakukan oleh BPK yang lalu, audit jilid kedua, telah dikatakan bahwa ada indikasi kerugian negara mencapai sekitar 463,6 miliar atau sekitar hampir setengah triliun rupiah. Namun hal ini masih merupakan indikasi dan belum merupakan laporan resmi. Dan pihak dari KPK menyatakan bahwa jika akan melakukan penuntutan atau akan melakukan penahanan untuk para tersangka baru, maka diperlukan laporan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan kerugian negara. Demikian Teguh dan juga Putri. Agnes Karina untuk informasi langsung Anda dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, kejutan di kasus dugaan korupsi Hambalang tinggal menunggu waktu. KPK sudah memberi isyarat akan menahan sejumlah tokoh besar yang berpredikat sebagai tersangka. Bahkan pekan depan KPK akan memanggil ex-petinggi partai terbesar di Republik ini. Dan saudara, ini dia babak baru kasus Hambalang. Kejutan audit Badan Pemeriksa Keuangan Jilid 2 di kasus Hambalang resmi di tangan KPK. Mencengangkan, proyek Hambalang yang akhirnya mubazir ternyata menelan kerugian yang jauh lebih besar. Hasil audit investigatif pertama BPK mengungkap kerugian negara di kasus Hambalang senilai 243 miliar rupiah. 10 bulan berselang, proyek Hambalang memboroskan uang rakyat lebih dari 470 miliar rupiah. Bertambah 200 miliar rupiah dari taksilan semur. Ya, KPK telah mengantongi amunisi untuk membidik siapapun yang berperan sentral di kasus Hambalang. Hasil audit investigatif BPK membuka tabir siapa pengucur dana Hambalang dari hulu hingga ke hilir. 15 politisi Senayan diduga terlibat. Nama-nama yang tak asing dan lahir dari partai besar. Ya, kasus Hambalang lama tak terdengar kabarnya. Yang jelas, KPK telah memberi isyarat akan kelanjutan nasib 2 tersangka kasus Hambalang, termasuk melakukan penahanan. Kita akan mengikuti proses-proses misalnya begini. Pada saat penetapan tersangka yang pertama kali dilakukan Deddy, kemudian dilanjutkan terhadap Pak F, kemudian selanjutnya Anas Urbaningrum, dan yang terakhir, walaupun Anas Urbaningrum itu bukan hanya kasus Hambalang ya, gratifikasi bukan kasus Hambalang, tapi terhadap proyek-proyek lain. Oleh karena itu, kita tetap berpatokan sesuai dengan urutan-urutan. Jadi setelah AM baru kemudian menyusul AB. Oke? Perlahan tapi pasti, pimpinan KPK terlanjur keluar ucap, semua tersangka Hambalang tidak akan lolos dari bui KPK. Kemungkinan, ya, ini kan hari Jumat ya, minggu depan kita sudah melakukan pemanggilan terhadap tersangka kasus Hambalang. Jadi berdoa saja, Saudara Billy, minggu depan insya Allah, sebelum tanggal 29, kapan ya, minggu depan tanggal 30 ya, kita akan melakukan pemanggilan. Panggil dan ditahan nggak Pak Abraham? Yang saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa tidak ada satupun tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK tidak dilakukan penahanan.
Jas kebesaran telah ditanggalkan oleh 2 orang yang pernah menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan. Andi Alfian Malalangeng resmi menjadi tersangka kasus Hambalang akhir tahun lalu. 2 bulan berselang, kasus Hambalang kembali menguras energi keluarga besar Partai Demokrat. Ya, sang ketua umum kala itu, Anas Urbaningrum, menyusul menjadi tersangka Hambalang. Tim Liputan Kompas TV. Korupsi belum kelar diberantas, ada lagi persoalan lain yang kian mengkhawatirkan warga, peredaran senjata api ilegal. Hari ini petugas kepolisian sektor Metro Penjaringan menyita 3 pucuk senjata api dari tangan pelaku perampokan kendaraan bermotor. 3 pucuk senjata api dan belasan butir peluru disita petugas Polsek Metro Penjaringan dari sebuah rumah kontrakan milik pelaku perampokan kendaraan bermotor di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dari pengakuan pelaku, senjata ini telah puluhan kali digunakan di sejumlah wilayah di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Kini petugas Polsek Metro Penjaringan tengah mengembangkan penemuan senjata ini dengan menelusuri asal-usul peredaran senjata ilegal di Bekasi dan sekitarnya. Jadi senpi yang kita temukan di kontrakan Si Ujang ada 3 senjata api, yaitu senjata api rakitan jenis pistol dengan peluru tajam. 2 peluru tajam kaliber 5,5. Terus airsoft gun jenis FN, terus pistol dengan berpelurukan gotri. Senjata api ilegal juga beredar di Sulawesi Selatan. 4 pemuda ditangkap petugas kepolisian Resor Maros karena tertangkap tangan membawa senjata api dan obat terlarang. Senjata api yang disita dari kendaraan pelaku berjenis revolver kaliber 38 spesial, lengkap dengan 12 butir peluru tajam yang biasanya digunakan anggota Polri. Dalam penyidikan lanjutan diduga 4 pemuda pemilik senjata api ini adalah pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah Makassar dan Maros. Terus perbuatan tercelanya. Saudara, di Bandung, Jawa Barat, polisi menemukan ribuan peluru di rumah seorang warga. Namun sampai saat ini tak jelas apa aktivitas sebenarnya dari si pemilik amunisi. Dari rumah kontrakan di kawasan Cicendo, Bandung, Jawa Barat inilah polisi menemukan sekitar 3.000 peluru. Ketika tim liputan Kompas TV mendatangi lokasi, rumah sepi meski sejumlah pakaian masih terjemur di depan rumah. Oleh warga sekitar, keluarga yang meninggali rumah ini dikenal jarang bergaul dengan tetangga. Selama 2 bulan mereka mengontrak, ketua RT setempat hanya pernah bertemu sebanyak 2 kali. Sebelum tinggal di Bandung, pemilik ribuan amunisi pernah tinggal di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Saudara, setelah kehilangan 4 buah hati, bayi kelima dari bayi kembar 5 akhirnya meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Kompas Sport, saksikan setiap hari. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Aktivitas berkeringat, go for it. Tapi kalau ketombean dan rambut rontok, enggak deh. Ada Zinc Hair Fall Treatment. Rambut no ketombe, lembut, juga cegah rontok, kuatkan rambut dari akar. Rambut 2 kali lebih kuat. Zinc gives you more. Saya, Raymond Tungka, melakukan sebuah ekspedisi panjang menjelajahi Nusantara untuk menemukan wajah Indonesia yang sebenarnya sejujurnya. Sebuah perjalanan dilatar belakangi sebuah ambisi. Kunjungan pertama kami di Lampung, saya akan menemui sahabat-sahabat saya yang sangat kuat. Melihat dari dekat apa yang terjadi di negeri ini. Ini namanya molek. Cantiknya Pertiwi, bersanding ironi. Banyak kali.
Sekarang saya merasakan airnya Sungai Kapuas. Kayanya budaya, terselip problematika. Mengelilingi Nusantara dalam 100 hari. Sudah waktunya kita naik pesawat Hercules lagi kembali ke Jayapura. Saksikan petualangan sebuah tim dengan mimpi dan semangat besar. 100 hari keliling Indonesia. Segera di Kompas TV. Saudara, ada kabar duka dari Jakarta. Pasangan suami istri yang kehilangan 5 bayi kembarnya hanya dalam waktu sepekan. Hal ini terjadi karena kelima bayi kembar ini terlahir dalam kondisi prematur. Dan saudara, siang tadi bayi satu-satunya yang diharapkan bisa diselamatkan menghembuskan nafas terakhir. Duka masih menyelimuti keluarga pasangan suami istri Bagus Prasnawira dan Enita Ventrakana pagi tadi. Bayi yang diberi nama Sultan Bagus Al-Fatan ini akhirnya meninggal dunia. Kondisinya dari pagi jam 5 gitu deh, kayak kalau nggak salah menurun kondisi. Lalu udah ditanganin, saya langsung datang ke sini ditanganin dengan udah saya melihat sendiri penanganannya ya sudah nggak bisa udah capek, kasihan juga kayak ininya si kecilnya. Seusai dimandikan dan disolatkan siang tadi, jenazah bayi pertama kembar 5 itu dibawa untuk segera dimakamkan ke tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan, berdampingan dengan makam keempat saudara kembarnya. Seperti diberitakan, bayi kembar 5 lahir di Rumah Sakit Anak dan Buna, RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, pada 20 Agustus 2013. Berat badan kelima bayi kembar itu hanya 400 gram dengan usia kandungan 24 minggu, sehingga kondisi kelimanya tidak stabil. Muhammad Guntur, Kompas TV, Jakarta. Informasi lain akan kami sampaikan mengenai nilai tukar rupiah yang masih tertekan. Kita akan lihat nilai tukar rupiah pada penutupan pasar sore hari ini. Dan ternyata saudara, rupiah ternyata masih belum bertenaga. Rupiah masih tertekan dan melemah 0,7% menjadi 10.855 per dolar Amerika Serikat. Dan saudara, melemahnya nilai rupiah ini mulai berdampak terhadap sejumlah harga di pasaran, seperti harga telepon seluler di Kendal, Jawa Tengah yang naik hingga 15%, sehingga sejumlah pedagang mengeluh akibat sepinya pembeli. Sedangkan di Klaten, Jawa Tengah, harga suku cadang sepeda motor dan bahan bangunan belum mengalami kenaikan. Sejak turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, penjualan berbagai macam jenis telepon seluler dan aksesorinya mengalami kenaikan bervariasi, dari mulai 5% hingga 15%. Ponsel produk Cina mengalami kenaikan tertinggi, yakni sekitar 15%. Sedangkan ponsel selain produk Cina justru hanya sedikit mengalami kenaikan, yaitu sekitar 2 hingga 5% saja. Cina ikut naik. Ya. Juga prosesnya juga pengiriman agak lambat. Kenaikannya berapa, Mas? Ya lumayan, ada berapa ribu. Terus penjualannya sendiri, Mas? Penjualannya agak menurun. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, turunnya harga tukar rupiah terhadap dolar Amerika belum berpengaruh terhadap harga suku cadang motor ataupun harga bahan bangunan. Namun kenaikan harga dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila nilai tukar rupiah tak kunjung membaik. Belum, sementara ini belum. Iya. Tapi ada informasi ada yang lain. Ini yang sudah dipersiapkan apa ini? Antisipasinya? Belum ada persiapan. Apabila harga suku cadang benar-benar naik, para penjual berharap daya beli konsumen tidak akan berkurang. Tim Liputan Kompas TV.
Tahu dan tempe juga terdampak dari pelemahan rupiah. Hari ini puluhan pengusaha tahu di kota Banda Aceh mogok kerja karena harga kedelai yang makin tak terjangkau. Di Sukabumi, Jawa Barat, perajin tempe menyiasati kenaikan harga kedelai dengan memperkecil ukuran. Sejak Sabtu lalu, usaha tahu milik pengusaha di Desa Gecu Kayu Jatuh, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh ini menghentikan produksi sementara. Hal ini disebabkan oleh makin melonjaknya harga bahan pokok seperti kacang kedelai. Sebelumnya harga kedelai Rp6.500 per kilogram, kini menjadi Rp9.000 per kilogram. Kondisi serupa juga dialami 15 pengusaha tahu yang tergabung dalam Koperasi Tahu Tempe Indonesia Aceh. Mogoknya udah dari kemarin, karena kami paksa-paksa bekerja untuk menghabiskan kacang kedelai, stoknya masih ada. Cuman kami paksakan juga pun kayaknya nggak sanggup, kan begitu. Jadi kami ya terpaksa berhenti bekerja. Kenaikan harga kedelai juga mengancam perajin tempe di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya ukuran tempe terpaksa diperkecil. Kenaikan harga juga berimbas terhadap turunnya keuntungan sebesar 30%. Di Kendal, Jawa Tengah, perajin tahu dan tempe juga kalang kabut karena terancam berhenti berproduksi. Meski sudah mengecilkan ukuran tahu dan tempe, tapi biaya produksi yang mereka keluarkan lebih banyak. Akibatnya perajin sama sekali tidak mendapatkan untung. Tim Liputan Kompas TV. Ya saudara, harga kedelai melonjak, produsen tahu maksud kami ini tidak bisa berbuat banyak memang ya. Pusat industri tahu di Cibuntu, Bandung, Jawa Barat bahkan sempat berhenti berproduksi selama 2 hari. Lalu apa yang dilakukan para produsen untuk menekan biaya operasional di tengah meroketnya harga bahan baku? Berikut ini laporan Friska Clarissa dan juru kamera Azi Fardiansyah dari Bandung, Jawa Barat. Tahu biasanya identik dengan makanan yang murah juga sehat. Tetapi untuk poin pertama, tahu sama dengan murah mungkin jadi pertanyaan kembali. Karena 2 hari ini bahkan barangnya pun langka. Akibat para produsen, salah satunya di kawasan Cibuntu yang merupakan sentra industri tahu terbesar di kota Bandung menghilang dan berhenti melakukan kegiatan usaha. Penyebabnya hingga hari ini saja harga bahan baku kedelai sudah mencapai angka Rp9.000 per kilogramnya. Dari harga normal Rp7.600, artinya ada kenaikan Rp1.400 dalam kurun waktu hanya 2 pekan saja. Permintaan konsumen memaksa produsen tahu dan tempe putar otak. Lalu apa yang dilakukan produsen tahu dan tempe untuk menekan biaya operasional? Harga jual mungkin agak dinaikkan dan ukuran tahunya juga mungkin agak dikecilin sedikit mungkin untuk menekan membengkaknya biaya operasional gitu. Ada konsumen yang protes dengan hal tersebut? Ya kalau masalah protes mungkin dari setiap konsumen juga ada protes. Jadi tapi gimana lagi kalau daripada kita nggak bisa produksi gitu. Produsen dan konsumen sama-sama berharap pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk menurunkan harga kedelai. Friska Clarissa, Azi Fardiansyah, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Ya saudara, Indonesia memang masih sangat bergantung pada impor kedelai untuk mencukupi kebutuhan nasional. Dan untuk menggenjot produksi kedelai lokal, pemerintah lagi-lagi berjanji akan menyediakan 1,5 juta hektar lahan bagi petani kedelai lokal untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2013. Yang jelas untuk kedelai kita berikan bantuan untuk berapa ton, Pak? Yang jelas kami sedang mengejar untuk luasan lahan panen kita ini di angka sekitar 1 juta ton, 1 hektar. Untuk luasan lahan 1 juta hektar ini yang sebenarnya kita kejar untuk bisa memproduksi kedelai tahun ini. Ya saudara, bukan hanya kedelai, bahan pangan yang harus kita impor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Indonesia juga mengimpor sejumlah bahan pokok lainnya. Kita lihat misalnya ada bawang merah, dalam setahun pemerintah mengimpor 123 ton. Kemudian kedelai diimpor sejumlah 1,9 ton dan cabai 9.715 ton. Sementara untuk beras, Indonesia juga masih tergantung dengan impor sebanyak 1,9 ton. Ada juga tepung terigu, gula, dan daging sapi. Saudara, masyarakat Indonesia ternyata ini ya Tuk ya, diam-diam sudah punya presiden pilihan. Dan saudara, inilah hasil dari survei Litbang Kompas yang akan kami bedah usai jeda.
Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Of happy tasty. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Aktivitas berkeringat, go for it. Tapi kalau ketombean and rambut rontok, enggak deh. Ada Zing Hair Fall Treatment. Rambut no ketombe, lembut, juga cegah rontok, kuatkan rambut dari akar. Rambut 2 kali lebih kuat. Zing gives you more. Siapa yang tidak kenal Giring Niji? Begitu mau manggung tuh adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Pengen manggung. Jadi benar-benar pas lagi di atas panggung tuh benar-benar pas. Banyak hal tentangnya yang belum publik ketahui. Saya nyiptain lagu itu di zaman-zaman saya lagi sombong-sombongnya. A Day with Giring Niji. Melihat produk-produk dunia memulai eksistensi. We have imported people from 18 different countries on planet Earth. Siapkan diri Anda untuk terkesan. We've got over 1,200 pieces of equipment that we have to keep going. We have a very tight deadline. Di Mega Factories. Kamis, 29 Agustus pukul 20. Di Kompas TV. Enjoy the happy taste. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Of happy tasty. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Iya, saudara, aspirasi akan sosok pemimpin nasional 2014 mulai terbuka lebar. Masyarakat Indonesia diam-diam telah punya pilihan siapa yang pantas memimpin bangsa 5 tahun ke depan. Dan paling tidak, hasil survei Litbang Kompas menjejaki munculnya era baru pemimpin nasional. Dan yang mengejutkan, saudara, wajah-wajah yang telah lama menghias panggung politik tanah air ternyata mulai dihindari. Iya. Kita akan lihat beberapa tokoh yang sudah menjadi bahan dari survei dari Litbang Kompas ini. Dan inilah, saudara, ada 5 tokoh pemimpin pilihan masyarakat versi Litbang Kompas. Gaya politik Jokowi telah mengubah peta perpolitikan tanah air. Terbukti, Joko Widodo mampu menyalip sejumlah sesepuh partai politik besar hingga merajai pentas politik nasional. Sejak awal, gaya politik Jokowi telah mendobrak laku konvensional para elit politik negeri ini. Dan fenomena Joko Widodo sebagai penanda baru politik akan kami bahas. Saudara, di studio sudah ada rekan kami Bestian Nainggolan. Iya, selamat petang Mas Bestian. Selamat siang. Ini fenomena yang menarik, akhirnya Kompas juga sudah merilis mengenai ada 5 tokoh yang disurvei. Jokowi juga nampaknya masih konsisten memimpin dari survei yang ada di sini. Dan saudara, kami juga tidak hanya dengan Mas Bestian, tapi ada juga Mas Budiman Tanurejo, wakil pemimpin redaksi harian Kompas. Mas Bestian, kalau kita lihat ini fenomena apa yang bisa kita tangkap dari masyarakat Indonesia ketika disurvei nama Jokowi muncul pertama? Ya, sebenarnya kami mencermati di dalam 2 periode. Di bulan Desember 2012, 6 bulan yang lampau, kemudian dengan di bulan Juni di 2013. Nah, dari situ terlihat bahwa ada sebuah perubahan yang besar sekali. Antara lain adalah mereka yang tadinya tidak memilih atau katakanlah belum menyatakan pilihannya dan juga menyatakan rahasia terhadap pilihannya, ketika muncul di bulan Desember 2012 dan di bulan Juni ini meningkat pesat, mereka menjadi lebih berani dan sudah jelas pada siapa pilihannya hingga di bulan Juni 2013 ini. Jadi ada sebuah perubahan di sini. Bisa diceritakan siapa saja 5 sosok teratas dalam survei? Sebenarnya kami membuka pertanyaannya kepada masyarakat memilih atau katakanlah belum menyatakan pilihannya
dan juga menyatakan rahasia terhadap pilihannya, ketika muncul di bulan Desember 2012 dan di bulan Juni ini meningkat pesat, mereka menjadi lebih berani dan sudah jelas pada siapa pilihannya hingga di bulan Juni 2013 ini. Jadi ada sebuah perubahan di sini. Bisa diceritakan siapa saja 5 sosok teratas dalam survei? Sebenarnya kami membuka pertanyaannya kepada masyarakat, siapa sebenarnya sosok yang menurut mereka layak menjadi presiden negeri ini jika pemilu dilakukan pas pada saat ini. Dan hasilnya ada banyak nama, tetapi kita kategorisasikan dalam 2 besar, yaitu kelompok atas yang memiliki tingkat keterpilihan di atas 5% dan yang di bawah yang berada di bawah 5%. Nah, 5 besar yang ada di atas 5% ini ada 5 nama, yaitu pertama Jokowi, kemudian kita lihat juga di situ ada Prabowo, kemudian ada Megawati, Yusuf Kala, dan Abu Rizal Bakri. Menariknya, dari bulan Desember sampai dengan bulan Juni 2013 ini, peningkatan yang sangat tinggi terjadi kepada sosok 5 besar ini, terutama kalau kita lihat di sini adalah pada posisi Jokowi. Kita lihat dalam grafik, dari pertama dia mendapatkan 17,7% saja elektabilitasnya atau tingkat keterlebihannya di mata publik di bulan Desember 2012. Sekarang di bulan Juni ini menjadi 32,5%. Ini meningkat hampir 100% sebetulnya dari yang semula. 2 kali lipat, katakanlah melebihi dari apa yang dia peroleh sebelumnya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka yang belum menyatakan pilihannya dan mereka yang menganggap pilihannya itu sekarang masih bersifat rahasia, itu sudah lebih berani diucapkannya dan paling banyak kepada sosok ini. Sudah lebih ekspresif. Iya, sudah lebih ekspresif dia menyatakan. Kalau ranking tingkat keterpilihan pemimpin pilihan publik ini, iya, bagaimana? Ya, kemudian dari berapa banyak nama yang muncul tadi, kan ada 5 besar. Nah, dari 5 besar itu kita tanyakan kembali kepada mereka sebenarnya. Kalau menurut mereka, kalau 5 nama ini yang bertarung dalam pemilu sekarang, siapa kira-kira yang menjadi pilihan mereka saat itu? Di bulan Juni terlihat bahwa Jokowi kembali lagi meningkat lebih besar dibandingkan yang lain-lainnya. Artinya apa? Jokowi ini mendapatkan gain yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan kepada sosok-sosok lainnya. Saya pikir itu yang terlihat secara kontras dari survei kami ini. Dan kalau kita lihat bagaimana resistensi, di satu sisi masyarakat mulai ekspresif, mulai bisa membuka siapa saja yang menjadi pilihan mereka, dan hasilnya kita lihat seperti yang diungkap oleh Harian Kompas. Tapi bagaimana penolakan pemilih terhadap sosok pemimpin? Adakah kriteria tertentu yang mereka sudah kemukakan atau Kompas sudah mencari di situ? Iya, Teguh. Jadi begini, tidak hanya kita melihat sosok siapa yang menjadi pilihan dia atau ketertarikan dia, tetapi kita juga melihat, kita dengan pertanyaan yang sama kepada masing-masing responden kami, di antara sosok-sosok yang ada, terbuka pertanyaannya, siapa yang menurut mereka paling tidak diinginkan ya untuk menjadi presiden. Ini berdasarkan kriteria? Berdasarkan hal tersebut, kita lihat ada nama-nama yang kita sebut bahwa inilah yang namanya menurut pendefinisian kami ada sebuah resistensi terhadap tokoh tersebut. Yaitu di sini ada 5 besar juga, dan kalau kita lihat ternyata Jokowi memiliki resistensi yang paling kecil di antara tokoh-tokoh lainnya. Dan resistensi yang dialami oleh Jokowi ini itu pun berkurang dari bulan Desember menjadi bulan Juni ini menurun. Sementara ada sosok-sosok lain yang memang resistensinya makin besar. Kalau kita lihat di sini, artinya mereka lebih banyak tidak diinginkan untuk menjadi presiden pas pada saat survei diselenggarakan. Nah, jadi ada perubahan di sini. Dan kalau kita lihat pada grafik berikut ini, tampak sekali Jokowi dari 1,1 resistensinya menjadi 2,9 dari 2,9 menjadi 1,1. Jadi menurun. Artinya itu lebih banyak orang yang bisa menerima. Bisa lebih banyak lagi yang menerima kepada dia. Kemudian kita lihat ada sosok-sosok lain yang pada saat pertama misalnya 21,4% menurun juga untuk Prabowo menjadi 12,7% dari sisi resistensinya di bulan Juni 2013. Dan untuk Abu Rizal Bakri dari pertama resistensinya 6,3%, sekarang justru meningkat menjadi 39,3%. Jadi survei kami melihat bukan hanya elektabilitasnya saja, tetapi kita lihat juga di sini adalah tingkat penolakan publik terhadap sosok bersangkutan. Idealnya, Mas? Nah, idealnya adalah kalau resistensinya berkurang itu ideal.
tapi harus diimbangi dengan peningkatan elektabilitas. Nah, dari sini kita bisa melihat konfigurasinya. Jika resistensinya menurun dan elektabilitasnya meningkat, ini sosok yang prospektif dalam tanda kutip menjadi lampu hijau mungkin kira-kira dari masyarakat untuk persis bisa. Untuk di masa yang akan datang dia akan tentu menerima gain yang lebih besar lagi karena penolakannya lebih kecil. Nah, dari 5 sosok yang ada ini tampak sekali 2 sosok yang mendapatkan peningkatan elektabilitas disertai dengan penurunan resistensi dengan publik. bahasa awamnya banyak dipilih dan banyak disukai begitu ya. Banyak dipilih dan disukai dan ya, dia tidak menjadi hambatan bagi dia. Ada siapa itu? 2 itu siapa? Nah, 2 itu terlihat yang pertama sosok Jokowi, yang kedua itu kita lihat Prabowo Subianto. Nah, itu kelihatan sekali terjadi juga peningkatan elektabilitas dan diikuti juga penurunan resistensi publik terhadap sosok yang bersangkutan. Dalam bahasa survei artinya 2 tokoh ini yang berpeluang maju begitu ya? Ya, kita bisa menafsirkan banyak hal terhadap tersebut, tetapi intinya adalah ketika seorang sosok menerima resistensi yang lebih besar, walaupun elektabilitas lebih besar, ya itu problematik juga ke depan. Dan sebaliknya, dia justru menurun elektabilitasnya dan meningkat juga resistensinya lebih parah lagi terhadap sosok tersebut. Kalau harus milih nih Mas Bes, mending elektabilitas tinggi, resistensi rendah atau? Lah tentu saya melihat pada satu titik elektabilitas itu harus tinggi dan semakin besar lagi di masa yang akan datang. Artinya adalah dia semakin banyak diterima oleh publik. Dan dengan cara yang sama juga semakin kecil lagi resistensinya. Itu tentu yang idealnya. Dan itulah cara sebenarnya yang harus dimiliki oleh setiap sosok yang ada untuk bertarung ataupun dalam menghadapi pemilu mendatang harus memiliki bekal resistensi yang rendah dan juga tingkat elektabilitas yang semakin besar lagi. Seperti dan itu. Kalau kita lihat memang berjalannya beriringan sekali bagaimana ini saling melengkapi kedua hal itu ya. Benar, dan ini selalu beruringan dalam 2 hal tersebut, resistensi dan juga elektabilitas. Oke, kalau kita lihat dari segi periode 6 bulan, terakhir kan juga 6 bulan yang lalu kita Kompas sempat mengadakan survei yang serupa. Dan hasil kurang lebih tidak jauh berbeda ternyata walaupun ada peningkatan dari segi elektabilitas dan penurunan di resistensi. Apakah kira-kira potret yang sama juga akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan? Survei itu hanya merekam situasi pas pada saat survei diselenggarakan. Jadi ketika kita merekamnya di bulan Desember, itu adalah situasi di bulan Desember 2012 lalu. Udah terlihat di situ bagaimana konfigurasinya. Kemudian di bulan Juni 2013 kita potret lagi, itulah posisi di bulan Juni 2013. Nah, ketika kita bicara masa yang akan datang lagi, itu berarti semuanya masih tergantung sifatnya. Tergantung situasi seperti apa yang akan terjadi, proses politiknya seperti apa, kondisi dari masing-masing sosok seperti apa, semuanya masih kita lihat sesuatu yang bersifat masih masa yang akan datang yang belum bisa. Nanti kita akan melakukan pemotretan lagi selanjutnya. 6 bulan kemudian akan seperti apa situasinya? Apakah terjadi perubahan konfigurasi di antara masing-masing sosok yang bertarung? Begitu. Ya karena 6 bulan saja sudah berubah ya Mas ya. Iya, untuk 6 bulan pertama ini memang terlihat sekali ada sebuah perubahan atau lonjakan yang besar. Nah, apakah nanti akan sama seperti itu? Atau bagaimana sosok yang lainnya? Jangan-jangan sosok yang lain pun juga menunjukkan hal yang sama, tetapi sosok yang menjadi pemimpin sekarang menurun. Itu semuanya tergantung situasinya. Sangat bergantung 6 bulan ke depan. Ada juga yang masih menarik kita untuk bahas. Di sebelah kita juga sudah bergabung Mas Budiman Tanurejo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Mas Budiman, surveinya sudah berlangsung. Hari ini kita udah lihat bagaimana hasilnya. Esensinya sebetulnya apa sampai Kompas mengadakan seperti ini? Ya, esensinya kita mau mencoba mengembangkan litbang kita ya sebagai presisi jurnalisme. Kita mencoba memotret pandangan publik soal calon pemimpin di 2014. Dan ini adalah survei yang kedua dari Desember 2012 kemudian ke Juni 2013, dan survei itu akan kita lanjutkan pada bulan-bulan Oktober. Kita akan lakukan lagi untuk melihat sejauh mana sebenarnya perubahan dari perilaku pemilih Indonesia itu sendiri. Dari 5 tokoh ini ada yang mengejutkan untuk Anda pribadi nih Mas? Ya, itu adalah tampilan dari Litbang Kompas. Itu adalah bagaimana kita menangkap aspirasi publik yang terus akan kita uji sampai kepada pemilu legislatif pada 9 April nanti. Gitu.
secara umum terprediksikah hasilnya seperti ini Mas Budiman? Sudah bisa dibaca karena memang ketika survei pada bulan Desember kita sengaja sudah mengolah lihat data seperti apa, tetapi kita memang sengaja untuk tidak mempublikasikannya pada bulan Januari atau bulan Februari karena kita masih mau menguji apakah memang kemudian pada bulan Juni memang ada perubahan perilaku pemilih. Dan seperti kata Bestian tadi bahwa politik Indonesia itu sangat dinamis ya, sangat dinamis. Kita akan coba lihat lagi pada bulan November dan Desember lagi sehingga ada 3 periode survei yang selalu kita kerjakan sebetulnya untuk melihat, tapi itu pun masih akan sangat tergantung pada hasil pemilu legislatif 9 April nanti. Baik, kalau munculnya Jokowi ini kan biasanya kalau namanya pemimpin itu sudah di kader, kemudian entah itu di kabinet ataupun di partai. Kalau Anda sendiri melihat ini apa yang terjadi? Ini kan anomali dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya, Jokowi memang menawarkan sebuah genre kepemimpinan baru ya. Artinya sebuah antitesa dari model-model kepemimpinan Indonesia yang selama ini ada. Dia mencoba mendekonstruksi model-model kepemimpinan yang ada dan tampaknya ini yang lebih lagi dirasakan mungkin ini pemimpin Indonesia di yang ke depan. Tetapi kembali lagi politik Indonesia sangat dinamis, semuanya bisa sangat berubah sesuai dengan perkembangan politik. Tetapi keuntungan politik yang diambil Jokowi juga kadang-kadang juga diakibatkan karena kelemahan-kelemahan dari kontestan-kontestan yang lain. Nama-nama jelang 2014 makin ramai. Kalau kita lihat survei Kompas aja udah 5 yang mengemuka, the Big Five. Tapi ada juga 15 nama lain yang di bawah 5% elektabilitasnya, ada Sri Mulyani, Sultan, kemudian Mahfud MD. Mungkin nggak ada nama-nama lain lagi di luar nama-nama yang sudah kita dengar selama ini, Mas Budiman? Dalam politik semuanya serba mungkin. Semuanya serba mungkin, masih ada waktu ke pemilu legislatif masih sekitar 226 hari lagi. Sehingga dinamika politik yang terjadi tentunya akan saat memungkinkan munculkan, dan Jokowi turun mungkin juga. Sangat tergantung kepada bagaimana mengelola waktu, bagaimana kemudian yang pada lapis kedua juga mengelola waktu dan kemudian mampu meraih perhatian publik. Nah, inilah makanya kita juga tidak akan berhenti pada 1 atau 2 survei, kita akan lanjutkan pada survei yang ketiga, bahkan survei yang keempat, sehingga kita bisa membayangkan kira-kira apa yang akan yang terjadi pada Oktober 2014 ketika terbentuk presiden baru dan pemerintahan baru. Tentunya apalagi kalau kita lihat partai politik sendiri pasti masing-masing punya agenda untuk bisa mengorbitkan beberapa nama yang menurut mereka pantas untuk dimajukan, begitu Mas Budiman? Dari nama-nama yang ada kan memang ada 2 tokoh ya, 2 tokoh Jokowi dan Yusuf Kalla yang sebetulnya tidak punya kendaraan politik, artinya bukan penentu kebijakan tidak partai politik. Nah, seperti itu. Tentunya ini juga harus bisa dilihat ya sejauh mana kemudian hasil konvensi Partai Demokrat, hasil PDIP, hasil sendiri yang kemudian bisa menemukan calon-calon yang memang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dalam survei Mas, apakah disebutkan secara spesifik apa yang membuat warga ini banyak yang menyukai Jokowi? Ya, sejauh yang saya baca nanti Bestian bisa menambahkan. Memang saya tahu kali Jokowi mencoba menawarkan sesuatu yang baru, kesantunan, kesahajaan dan kesederhanaan. Dia mau mendengar, di bawah dia melakukan hal-hal yang kecil. Orang mengatakan apa sih yang sudah bisa dicapai oleh Jokowi? Kan lalu lintas Jakarta masih macet. Kan banjir masih ada, itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Tapi publik punya rasionalitas sendiri, dan dalam setiap pemilu itu akan selalu muncul namanya protes voters ya. Jadi pemilih bisa melakukan protes terhadap apa yang ada sekarang, dan protes itu akan lari kemana? Mungkin akan lari memunculkan sesuatu yang baru. Tapi kembali, politik Indonesia sangat dinamis dan sangat bisa berubah dari waktu ke waktu itu sendiri. Iya, kita juga akan potret dinamika itu dalam Kompas Petang. Edisi khusus ini ada 2 jam, kita punya waktu untuk bisa membahas mengenai masalah itu. Namun kita akan kembali jeda. Mas Bestian, terima kasih. Mas Budiman juga terima kasih. Dan usai jeda ada Timothy Marbun yang akan berdialog dengan para tokoh politik terkait dengan hasil survei Kompas. Tetaplah bersama kami karena nanti Mas Bes masih akan bergabung kembali. Siapa yang tidak kenal Giring Niji? A Day With, Senin 26 Agustus pukul 20, Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Aktivitas berkeringat, go for it. Tapi kalau ketombean and rambut rontok, enggak deh.
Ada Zing Hair Fall Treatment. Rambut no ketombe, lembut, juga cegah rontok, kuatkan rambut dari akar. Rambut 2 kali lebih kuat. Zing gives you more. Ini dia saatnya buat kamu pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Selalu ada suguhan drama. Mereka yang merayakan kemenangan. Atau yang dengan sportif menerima kekalahan. Jangan sampai ketinggalan momen dan info penting olahraga dalam dan luar negeri. Kompas Sport, saksikan setiap hari. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Dan saudara, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, rekan kami Timothy Marbun akan berbincang langsung dengan sejumlah politisi senior partai besar terkait kepemimpinan politik nasional baru. Nampaknya Timi sudah bersama dengan banyak tamu di sana. Silakan langsung saja Timi. Baik, terima kasih Putri dan Andri. Kalau tadi Anda sudah melihat bagaimana hasil dari survei Litbang Kompas dan memang sebuah nama yang muncul paling atas tadi adalah nama Joko Widodo, dan dengan demikian mungkin kita bisa melihat pada saat ini kesempatan Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden kini sudah terbuka. Dan yang menarik di sini tidak sedikit dari partai politik yang diam-diam berminat untuk meminang Joko Widodo sebagai calon presiden, termasuk juga di sini dari partai penguasa, dan gaya politik Jokowi yang telah mengubah peta perpolitikan tanah air, bahkan merajai pentas politik di tanah air. Dan saudara, kita lihat sepak terjang seorang Joko Widodo. Yang terhormat babi-babi, nyak, encang, encing, ponakan, dan saudari-saudari yang saya hormati. Izinin ayah nyampein pidato kali ini gunain bahasa Betawi. Selalu ada kejutan di balik gaya sang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, termasuk yang satu ini, Wong Solo yang unjuk gigi berbahasa Betawi. Sejak awal debutnya di pentas politik ibu kota, karisma Joko Widodo bak menghipnotis banyak orang. Ya, Joko Widodo telah menjelma menjadi fenomena. Sebagai pemimpin, Jokowi berhasil membumikan predikatnya sebagai pejabat publik menjadi sosok yang dekat dengan rakyat. Ada di tengah masalah membuat Jokowi tetap mendapat simpati meski Jakarta tengah diimpit 1001 masalah. Ini dia gaya Jokowi, tak ada jarak, tak ada batas. Jokowi bahkan dinobatkan menjadi wali kota terbaik ketiga di dunia versi Yayasan Wali Kota Sedunia atau The City Mayors Foundation. Jokowi diberi predikat politisi paling jujur termasuk saat mengambil gaji selama menjabat sebagai wali kota Solo. Meski terbilang pendatang baru bahkan minim pengalaman politik, Joko Widodo tak bisa dipandang sebelah mata. Sejumlah lembaga survei menempatkan Jokowi dalam urutan teratas. Jokowi menjadi incaran, bahkan banjir pinangan dari sejumlah partai besar tanah air. Apa itu semua kan juga menjadi dinamika yang ada di internal dan eksternal. Tapi kan apapun Pak Jokowi juga harus fokus pada tugasnya yang sekarang dan berkewajiban untuk bisa menunjukkan kredibilitas dan potensinya pada penugasannya pada hari ini. Kalau Pak dari PDIP Bu Mega legowo untuk mengajukan Pak Jokowi, ya nanti akan kita lihat. Tak ketinggalan, partai penguasa pun turut mengincar Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden. Disodori banyak kesempatan emas, Joko Widodo belum menunjukkan gelagat ketertarikan. Sudah saya sampaikan bolak-balik, ngurus Jakarta aja pusing, meloncat sini, meloncat sana, masih tanya itu terus. Namun momen yang satu ini paling tidak menunjukkan pada siapa kesetiaan Joko Widodo saat ini. Tim Liputan Kompas TV.
Mungkin kini Anda penasaran dengan reaksi Gubernur DKI Jakarta setelah namanya dinobatkan sebagai sosok pemimpin yang diidamkan masyarakat. Akankah Joko Widodo menjawab kerinduan masyarakat tentang sosok yang mampu mendobrak gaya politik konvensional? Kita lihat bersama tanggapan dari Jokowi. Saya sekarang ini masih konsentrasi bekerja di Jakarta. Kalau urusan-urusan yang berkaitan dengan 2014 ditanyakan ke Ibu Ketua Umum. Saya konsentrasi kerja, jangan mengganggu konsentrasi kerja saya. Kalau Bu Mega tiba-tiba memutuskan Bapak untuk itu, Pak? Untuk Saya konsentrasi kerja. Tapi kalau Bu Mega saya kerja. Saya kalau tanya Tanah Abang, saya jawab. Kalau tanya masalah fluid, saya jawab. Masalah Rusun Madura, saya jawab. Masalah Ria Rio, saya jawab. Masalah PKL, saya jawab. Masalah pasar, saya jawab. Masalah politik, tanyakan ke DPP, ke Ibu Ketua Umum. Lalu bagaimana pula tanggapan dari berbagai partai mengenai hasil dari survei Kompas tadi? Dan di sini sudah ada beberapa politisi yang pastinya sudah Anda kenal. Ada Pak Cahyokumolo, Sekjen PDI Perjuangan. Selamat sore, Pak Cahyo. Pak Fadlizon juga ada di sini, Waketum DPP Partai Gerindra. Selamat sore. Dan juga Pak Ramadan Pohan sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat. Selamat sore, Pak Ramadan. Namun sebelum kita memulai perbincangan pada sore hari ini, ada baiknya kita ikuti terlebih dahulu kumandang azan maghrib berikut ini. أشهد أن لا أشهد أن حي على الفلاح.
Anda kembali bersama kami dalam Kompas Petang dan seperti tadi saya katakan saya sudah bersama beberapa orang politisi yang sudah familiar di hadapan Anda sekarang dan saya mungkin langsung saja menanyakan kepada masing-masing. Anda berasal dari partai Anda masing-masing menanggapi hasil dari survei Litbang Kompas tadi. Ada banyak sebenarnya, banyak sekali nama yang muncul. Kita tahu kalau dibulatkan kita lihat 100%-nya mungkin ada belasan nama yang keluar tapi 5 teratas. Mereka yang memperoleh suara lebih dari 5% adalah 5 nama tadi. Kalau untuk Pak Ramadan dari Partai Demokrat. Kagetkah melihat 5 tadi atau sebenarnya sudah bisa menebak? Yang pertama bahwa survei ini adalah rekaman persepsi pada bulan Juni. Ya. Dan sementara kita masih ada bulan Juli 2014, 1 tahun lagi. Jadi masih 1 tahun lebih kan orang untuk mencoblos nama capres yang diinginkannya. Jadi masih terlalu panjang proses itu. Tetapi sebagai pemanasan ya, itu bagus-bagus saja saya kira. Dan saya tidak kaget terhadap hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa dari partai kami, Partai Demokrat kan menempuh jalan konvensi untuk menentukan mengusung capres dan atau cawapres kami begitu ya. Jadi proses itu akan saya kira pada akhir Agustus ini sudah selesai nama-nama yang akan ikut konvensi dan pada tanggal 15 Mei itu baru diumumkan. Nah, setelah itu kita lihat mungkin yang sekarang ini kalau dalam survei Kompas itu masih 1, sekian persen di situ ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok di dalam politik. Dinamika begitu tinggi. Kita ingat bahwa Obama ya 1 tahun sebelum konvensi itu 1,7%. Bandingkan dengan Hillary Clinton saat itu udah 37-39% gitu ya, udah tinggi begitu. Tapi apa yang terjadi 1 tahun kemudian? Obama menyalip Hillary. Demikian juga kalau kita lihat tadi bahwa Jokowi ya popularitas tinggi, elektabilitas tinggi. Saya kira karena orang belum banyak tahu tentang dosa politiknya, belum diuji dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Anda percaya bahwa itu ada. Tetapi yang 4 nama itu sudah teruji secara secara pengalaman sudah teruji, tetapi kan prosesnya masih panjang. Begitu nanti dari Demokrat ada muncul lagi, siapa tahu bisa menyalip Jokowi. Konvensi Partai Demokrat ini menjadi suatu momentum yang penting buat Partai Demokrat untuk mengajukan nama. Ya, kalau kita lihat dari 5 nama tadi sudah cukup jelas partai-partai mereka, termasuk Jokowi. Karena kami yang pasti itu kan dari Demokrat itu kan Pak SBY sudah tidak bisa nyalon, ya itu pasti. Yang belum pasti itu adalah siapa yang akan meneruskan ini. Nah, kalau di dalam ya daripada susah untuk memutuskannya, dari dalam kita terasa kurang atau perlu teruji begitu ya, makanya kami membuka kesempatan untuk kader di dalam maupun yang eksternal untuk bisa berkompetisi di dalam di dalam konvensi. Ini cara kami. Bagi partai politik lain mungkin punya cara yang berbeda, tetapi kami optimistis. Ya, optimistis bahwa pola konvensi ini akan menjadi seleksi kepemimpinan yang sangat tepat. Ini semacam semi pemilihan presiden juga yang sebenarnya begitu. Baik, Pak Cahyo, di sini kalau kita lihat dari 5 nama tadi lagi ada Pak Joko Widodo dan ada Ibu Mega di situ. Apakah dari hasil survei dari Litbang Kompas ini cukup bisa meyakinkan atau paling tidak lebih membulatkan atau menegaskan suara siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan? Ya, yang pertama kami mengapresiasi ya hasil dari tim Litbang Kompas yang melakukan sebuah survei yang menempatkan 2 figur dari 5 dari kader PDI Perjuangan. Satu. Yang kedua, mencermati popularitas Jokowi, saya kira kita lihat secara internal dan eksternal. Secara internal bahwa kaderisasi partai yang dicanangkan oleh Ibu Megawati itu untuk mencoba mengkader tokoh-tokoh yang sukses di daerah, yang sukses di DPR, dicoba di sejumlah daerah itu sukses. Inilah yang direkam oleh masyarakat. Eksternalnya ada semacam protes publik ya terhadap pola-pola kepemimpinan yang ada. Mungkin sudah jenuh dengan gaya-gaya pencitraan, gaya-gaya yang mengawang, tapi ingin bentuk-bentuk yang lebih konkret, yang lebih membumi. Saya kira ini yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dalam proses
pengambilan keputusan politik pembangunan di Jakarta, beliau selalu berpegang pada apa yang menjadi pegangan Ibu Megawati, yaitu Trisakti tadi, dan dekat, bergerak dan menggerakkan masyarakat. Konkret, saya kira itu. Jadi ada dua aspek kami mengapresiasi. Yang kedua, faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, lembaga survei memang tidak menjadi salah satu mekanisme pengambilan keputusan politik partai kami untuk menentukan capres dan cawapres. Tapi paling tidak memberi gambaran. Salah satu bagian kita mencermati, baik itu yang survei partai politik, survei internal kami maupun survei-survei semacam Kompas yang sangat-sangat independen ini. Ada tahapan-tahapan yang nanti akan kami cermati, termasuk hasil pemilu legislatif. Jadi masih menunggu tahun depan sebenarnya untuk bisa itu bersuara proses. bulat itu ya. Soal nanti pengambilan keputusan capres itu bisa awal tahun, ya tergantung kita mencermati gelagat perkembangan dinamika dan momentum politik yang tepat bagi PDI Perjuangan. Karena kami ingin ada proses transisi kepemimpinan nasional ini ingin menyerap apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang menjadi sikap politik partai kami, sinkron atau tidak, karena tujuan kami ingin menang. Baik menang dalam pileg dan menang dalam pilpres. Saya kira aspirasi partai dan aspirasi masyarakat pemilih harus kita akomodasi. Baik, kalau Gerindra juga ada satu nama tentunya kita ketahui di situ ada nama Prabowo yang juga muncul di 5 besar, tapi satu namanya juga Gerindra mengakrabkan diri, yaitu adalah dengan Joko Widodo. Gerindra sendiri apakah menghadapi hal yang sama, kebingungan antara siapa yang kira-kira harus dimajukan? Tampaknya tidak sama dengan PDIP. Ya, yang pertama dari 5 yang muncul, itu yang paling jelas atau yang sudah jelas dicalonkan oleh partainya adalah Pak Prabowo. Jadi sebetulnya, dan juga tentu dari Golkar misalnya Pak Abu Rizal Bakri. Jadi hanya ada 2 di situ yang baru jelas. Memang menurut saya ini adalah satu hal yang masih menjadi wacana. Karena antara survei yang merupakan snapshot tadi dengan realitas politik nanti pasca pemilu legislatif itu bisa sama atau bisa berbeda-beda. Apalagi dengan persyaratan calon presiden yang begitu masih besar ya, sampai sejauh ini undang-undangnya belum berubah. Artinya kalau kita lihat ini sekarang kan masih wacana dan bakal calon. Apalagi kalau Pak Jokowi sendiri kan beliau mengatakan ya sedang berkonsentrasi untuk membenahi Jakarta. Dan kami dari Gerindra juga ketika itu kan yang ikut mendukung Pak Jokowi. Dan sejauh ini kalau kita lihat kinerjanya bagus, kita lihat juga performanya bagus sesuai dengan harapan, dan ini juga menjadi harapan dari masyarakat Jakarta. Nah, jadi kalau kita lihat sejauh ini di antara 5 itu ya kami sih lihat Pak Prabowo termasuk yang kalau melihat survei ada kenaikan, dari sisi unfavorability atau yang ketidaksukaan juga ada mengalami penurunan. Ini juga tanda yang baik. Kalau dari Partai Demokrat sendiri, kalau melihat dari 5 besar ini, memang kita akui belum tidak ada yang dari Partai Demokrat. Tentu Partai Demokrat juga menunggu konvensi. Tapi apakah ini mempengaruhi bagaimana fokus dari Partai Demokrat capres atau pilpres dan pilegnya? Apakah lebih fokus ke pileg atau bagaimana? Begini, yang pasti ya, kalau untuk pileg itu tentu kami menyiapkan benar di sana ya. Ada 148 incumbent yang sekarang ini sudah menjadi anggota DPR, yaitu untuk digenjot untuk di dapil masing-masing. Nah, kalau untuk konvensi kita ada komite konvensi untuk yang memilih presiden. Nah, mereka lah yang mempunyai kewenangan. Dan kami dari Demokrat, kader-kader Demokrat, kami percaya terhadap kerja dari konvensi, karena dari jauh hari Pak SBY sudah bicara soal konvensi kepada kami, walaupun belum kepada publik. Jadi ini adalah mekanisme atau pola rekrutmen politik, seleksi kepemimpinan yang saya kira sangat demokratis, dan memang untuk konteks Demokrat yang sekarang, termasuk juga untuk jangka panjang ke depan, ini adalah pola yang bagus gitu loh. Pada akhirnya kita nanti ada 3 survei yang independen, yang kredibilitasnya udah kita pegang. Nah, dialah nanti yang akan mengetes masing-masing calon. Nah, terhadap nama yang sudah muncul 5 tadi, kami tidak merasa khawatir sama sekali di situ. Saya melihat, apalagi ya yang ikut konvensi kita beragam. Dari sisi agama juga beragam ya. Dari Islam, non-Muslim, dan kemudian dari etnis beragam. Semua etnis ada di sana. Rata-rata yang menonjol gitu ada. Dan kemudian nanti kita lihat
pada akhirnya kan kemampuannya ya. Kalau misalnya saya lihat ya, Jokowi disukai karena kesederhanaannya. Yang ikut di dalam konvensi Demokrat itu banyak yang sederhana, bahkan jauh lebih sederhana lagi. Tapi juga mempunyai kelebihan juga kalau misalnya saya membandingkan dengan Jokowi. Tetapi karena belum dimunculkan, nanti pada saatnya publik akan melihat sosok-sosok muda dari Demokrat. Sosok-sosok muda dari peserta konvensi Demokrat itu yang tampilannya jauh lebih menjanjikan menurut saya. Saat kita kembali, kita akan bicara mengenai resistensi tadi dan sedikit mengenai resistensi. Tapi ada nama-nama lain kalau kita lihat di survei di sini, selain 5 besar tadi ada banyak nama-nama lain. Apakah kita terlalu kecil melihat nama-nama ini, atau seperti kata Pak Ramadan tadi, sebenarnya ada nama-nama lain yang bisa dimunculkan dan waktunya cukup untuk membuat mereka bahkan lebih elektabilitasnya lebih tinggi daripada seorang Jokowi. Kita akan kembali saat lagi. Ada apa sih di setiap hari pukul 18.30? Ada suka-suka. Ada apa sih di suka-suka? Ada yang unik dong, dan video-video yang seru. Juga ada IPS. Dan ada TTS, tebak-tebakan segar. Bencana selalu datang tanpa mengenal waktu. Ketika bencana meluluh lantakkan sendi kehidupan, saat bencana merenggut semua yang kita miliki, kini kembali kepada kita untuk mempersiapkan diri. Miliki cadangan makanan dan minuman dalam Family Kit, membuat perencanaan evakuasi, serta mendapat informasi yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menuju Indonesia Tangguh. Aktivitas berkeringat, go for it. Tapi kalau ketombean dan rambut rontok, enggak deh. Ada Zing Hair Fall Treatment. Rambut no ketombe, lembut, juga cegah rontok, kuatkan rambut dari akar. Rambut 2 kali lebih kuat. Zing gives you more. Kesehatan, suatu yang dekat namun kadang terabaikan. Reasons why you may not want to wear something constrictive, it may affect your when you're lying down. Number 2. Dikemas menarik dan menghibur. But what's the naked truth, Kelly? Was it the real deal? The Doctors. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7:30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ada lagi hasil lain dari survei yang tadi sempat dipaparkan oleh Bang Bestian Nainggolan. Kita akan ketahui lebih jauh lagi mengenai hasil dari survei Litbang Kompas. Kita kembali ke Green Studio bersama Bang Bestian. Silakan. Ya, kita bisa melihat tim bahwa bukan hanya elektabilitas di tingkatan 5% ke atas, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana elektabilitas itu ada bagi mereka yang dipilih 5% ke bawah. Pada grafik berikut, ini terlihat bahwa bagaimana sosok-sosok yang sebenarnya tadi sudah disampaikan, baik itu Jokowi meningkat dari 17,7 menjadi 32,5 sepanjang 6 bulan survei ini dilakukan. Kemudian ini adalah 5 besar nama-nama yang memang berada pada papan atas, yaitu mereka yang berhasil meraih suara di atas 5%. Nah sekarang yang kedua tim, kita melihat bahwa ada nama-nama yang sebenarnya berada di bawah 5%. Nah, 5% ini bisa mencakup 0,5, 0,3, 1, sampai dengan 2, ditambah dengan margin of error-nya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa mereka adalah nama-nama yang berada di bawah 5%. Nah, kalau kita lihat di sini ada Pak Mahfud MD, ada Surya Paloh, Rhoma Irama, Wiranto, Dahlan Iskan, Hatta Rajasa, dan kalau kita jumlahkan keseluruhannya, ada sekitar 18,2% yang memilih mereka. Dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya, 16,2%.
Artinya dari 16 ke 18,2 walaupun terjadi peningkatan di tingkatan sampel, tetapi ketika kita generalisasikan ke tingkatan populasi, ini semuanya masih bisa dikatakan sama saja. Artinya nama-nama yang ada di sini yang kalau kami himpun ada 15 sampai dengan 16 nama lain di luar dari kelima nama tersebut, itu semuanya bergerak stagnan 6 bulan terakhir ini. Nah, permasalahannya tim, apakah dengan nama-nama yang ada di sini ketika mereka mengikuti suatu proses politik ataupun yang akan terjadi 6 bulan ke depan sebelum survei yang akan datang dilakukan, apakah terjadi perubahan? Ini semuanya tergantung pada situasi akan datang. Tetapi menariknya dari segi statistik, angka tersebut 6 bulan terakhir sulit tampaknya untuk masuk ke tingkatan posisi yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita melihat siapa sebenarnya basis pendukung dari masing-masing calon tersebut, terutama 5 orang yang ada dalam survei kami. Yang pertama kita lihat Jokowi. Jokowi kalau kita lihat dari karakteristik pemilih yang menyatakan dia layak menjadi presiden saya adalah mereka adalah merupakan kalangan-kalangan yang tersebar secara luas secara nasional. Dalam artian dari segi latar belakang demografis, sosial ekonomi maupun dari segi latar belakang politiknya. Dari segi jenis kelamin misalnya kita lihat di sini sebenarnya merepresentasikan seluruh kalangan laki dan perempuan dalam proporsi yang imbang. Tetapi 6 bulan setelah bulan Desember 2012 perempuan agak sedikit meningkat. Demikian juga dengan usia. Kalangan muda meningkat lebih banyak lagi. Dan pendidikan merepresentasikan seluruh kalangan yang ada di negeri ini, yaitu pendidikan rendah, menengah, dan tinggi sesuai dengan proporsinya. Dan kalau kita lihat juga bagaimana karakteristik pemimpin untuk sosok-sosok lain seperti misalnya Prabowo. Di sini tampak bahwa jenis kelamin laki-laki, yaitu mereka yang berjenis kelamin laki-laki, cenderung sekarang menjadi lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya. Demikian juga semakin tua usia, kemudian pendidikan, kemudian juga ada komposisi Jawa dan luar Jawa yang seimbang, dan juga kita lihat di sini khusus untuk ekonomi ada pada posisi ekonomi menengah. Nah, kalau kita bandingkan nanti dengan sosok-sosok lainnya, misalnya di sini Megawati. Di sini komposisi laki perempuan sama, imbang. Kemudian usia, kecenderungan terakhir menjadi mereka yang berada dalam kalangan usia yang lebih tua. Kemudian pendidikan masih terpaku pada kalangan yang berpendidikan rendah. Kemudian kita lihat komposisi Jawa dan luar Jawanya sudah seimbang. Dan yang terakhir dari segi ekonomi itu pada lapisan masyarakat menengah bawah. Dan kalau kita lihat di sini dengan Yusuf Kalla, yang terlihat kecenderungan peningkatan responden perempuan lebih besar, pendukung perempuan lebih besar di sini. Demikian juga usia semakin menua dan pendidikan juga elitis lebih tinggi, dan kita lihat juga komposisi pendukung luar Jawa lebih besar dibandingkan dengan yang di dalam atau di Jawa sendiri. Dan kalau dari sisi ekonomi, para responden yang memiliki ekonomi menengah ke atas atau menengah di sini semakin besar. Nah, yang terakhir kita lihat bagaimana dengan Abu Rizal Bakri. Kalau Abu Rizal Bakri di sini dari segi jenis kelamin ada perimbangan laki-laki dan perempuan. Kemudian juga dari segi usia menengah lebih besar di situ peningkatannya. Kemudian pendidikan imbang antara rendah, menengah, tinggi sesuai dengan proporsi yang ada di Indonesia ini. Kemudian luar Jawa terjadi peningkatan yang lebih besar. Dan yang terakhir dari segi ekonomi, imbangan antara bawah, menengah, dan atas. Dan kalau kita lihat dari kelima calon tersebut yang bisa disimpulkan di sini, khusus untuk Jokowi akan terlihat begitu cair basis dukungannya. Tidak hanya dari segi sosial ekonomi, kemudian juga dari sisi demografis, itu merupakan representasi dari Indonesia. Sementara untuk calon-calon lainnya, ada lebih besar lagi untuk kepentingan ataupun kelompok-kelompok tertentu, misalnya usia lebih tua, kemudian pendidikan lebih menengah atau tinggi, menengah rendah, dan segala macam. Tapi yang menarik kalau kita lihat juga pada grafik berikut, akan tampak basis dukungan secara politik. Pertanyaannya adalah, apakah saya, pemilih partai A, akan memilih Jokowi, pemilih partai B akan memilih Prabowo, pemilih partai C akan memilih Megawati, dan lain selanjutnya. Nah, dari data yang kami miliki, pada kenyataannya terlihat jelas, Prabowo hanya khusus didukung atau dominan didukung oleh mereka yang merepresentasikan memang sejak awal memilih Gerindra sebagai pilihan politiknya. Kemudian Megawati pun juga seperti itu, yang memilih PDIP cenderung memilih untuk
Megawati. Dan Abu Rizal Bakri demikian juga mereka yang memilih Abu Rizal Bakri adalah sebagian besar adalah pemilih Golkar. Sementara untuk Jokowi dari seluruh lapisan kalangan berpartai politik, baik itu PDIP, baik itu Gerindra, baik itu Gerindra dalam porsi yang lebih kecil, kemudian baik itu Golkar dalam porsi yang lebih kecil, dan juga partai-partai lain semuanya atau bukan, dalam artian di sini adalah lebih besar memilih kepada Jokowi. Saya rasa seperti itu tim yang bisa disampaikan di dalam survei ini. Baik, terima kasih Bang Bestian. Sayang sekali memang ini waktu yang kita sediakan hanya cukup untuk membahas 5. Saya yakin banyak juga partai lain yang ingin mengetahui ada nama-nama dari ketua mereka ataupun orang yang mereka dukung di sini yang berada di bawah 5% tersebut. Namun kita mau mencoba membahasnya secara sepaket selain yang 5 yang utama juga nama-nama lain. Dan yang ditunggu ini sebenarnya adalah calon yang dari partai yang sedang berkuasa saat ini dari partainya Pak Ramadan, yaitu Partai Demokrat. Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin lagi maju dalam pemilu 2014 dan Partai Demokrat sekarang riuh menentukan calon presiden yang akan diusung melalui konvensi. Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir tahun depan. Sudah 2 periode menjabat, maka otomatis SBY tak mungkin lagi maju dalam bursa pemilihan presiden. Lalu siapa tokoh yang akan diusung Partai Demokrat? Partai yang sangat lekat dengan figur SBY ini. Sebenarnya, Partai Demokrat punya kader muda yang digadang-gadang bisa menggantikan SBY. Tapi apa daya, satu persatu mereka harus berurusan dengan KPK. Akhirnya, Partai Demokrat harus menempuh cara yang tak biasa, yaitu menjaring calon presiden melalui konvensi ala Partai Demokrat. Siapa saja boleh ikut dalam konvensi, baik dari internal partai maupun pihak dari luar partai. Pilihan kemudian akan dilempar ke masyarakat, bukan melalui internal partai. Pilihan masyarakat inilah yang nantinya akan disaring. Tapi tetap saja Majelis Tinggi Partai Demokrat yang akan memutuskan nama-nama yang berhak maju sebagai calon presiden yang diusung Partai Demokrat. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana tanggapan para tokoh yang akan bergabung dalam konvensi Partai Demokrat? Kita simak. Untuk maju itu kan tidak berdasar hasil survei. Untuk maju itu tidak berdasar hasil survei semata-mata, tetapi berdasar keputusan politik, partai politik pada saat nanti bulan Mei itu sudah akan ditentukan. Nanti terpilih menjadi capres. Saya rasa demokrasi ini adalah cerminan dari suara rakyat, ya. Nanti biar rakyat yang menilai. Tapi saya cukup bangga karena cukup banyak yang diundang dan ini sangat bisa membantu proses penyaringan yang terbaik untuk kepentingan demokrasi. Konvensi Partai Demokrat itu juga satu hal yang ditunggu. Tadi Pak Ramadan mengatakan bahwa bisa memunculkan atau kita lihat bagaimana nanti sebuah nama mungkin akan muncul dari konvensi Partai Demokrat. Kalau saya jauh-jauh ya. Saya kan sering kan ke Dapil ya, saya ke Sumatera Utara, ke Medan, dan juga kan berdialog juga dengan masyarakat. Saya kan juga merekam kalangan anak muda, mereka menyebut nama Anies Baswedan. Ada juga yang menyebut juga Dahlan Iskan, Mahfud MD, dan figur yang lain juga Gita Wirjawan. Itu artinya masih terbuka segala macam kemungkinan. Jadi Anda percaya bahwa mereka itu menunggu nama-nama ini, apa yang bisa mereka lakukan? Saya kira bahwa itu udah wilayah dari Komite Konvensi, tapi saya kira Komite Konvensi kan sudah menyampaikan bahwa tanggal 15 nanti akan diumumkan peserta konvensi ya secara formal, dan saya melihat bahwa suara-suara dari masyarakat ini cukup tinggi. Makanya ketika pilihan diberikan kepada yang 5 itu belumlah akhir dari segalanya. Karena publik juga belum tahu. Benar nggak sih Anies Baswedan ini akan diusung? Kalau misalnya diusung, kita tes kesederhanaan Anies, kepintarannya, kelugasannya. Dan ingat, Anies Baswedan itu adalah termasuk 50 tokoh berpengaruh di dunia. Di dalam versi internasional yang lalu ya. Nah jadi dia sejajar juga dengan Samuel Huntington gitu kan, dan artinya bahwa kebanggaan kita. Tetapi apakah dia belum tentu, apakah dia diundang juga saya juga nggak tahu karena saya bukan konvensi. Demikian juga Pak Dahlan Iskan, sangat ekstrim sekali kesederhanaan beliau. Saya 15 tahun sebagai wartawan Jawa Pos dan beliau pada bawah saya.
kesederhanaan yang ditampilkan sekarang belum ada apa-apanya dibandingkan yang dulu. Dan dia punya benchmark, dan dia punya rayan-rayan yang dari Jawa Pos yang begitu kecil sampai menjadi raksasa, sekarang menjadi raksasa media. Itu juga perlu dilihat. Apakah dia? Kita juga tidak tahu. Mahfud MD, ada Pak Marzuki Ali, banyak sekali. Melihat tadi berbagai amunisi dari para mereka ini ya, dari Pak Rama, dan mungkin saya sebagai masyarakat bisa melihat, oh silakan saja begitu. Saya juga kita belum melakukan pemilu, silakan saja, mau kita masih mencari yang terbaik begitu. Tapi beberapa partai seperti Partai Pak Cahyo dan juga Pak Fadli mungkin merasa terancam tidak dengan janji Pak Ramadan yang akan bisa menemukan seorang dan menaikkannya hingga mengalahkan elektabilitas dari orang-orang yang Anda usung. Tapi menjawabnya setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terpendam di bawah tanah kota-kota besar. Beneath the whole city is an underworld constructed about 1,000 years ago. Bukti peradaban besar yang terpenjara bumi. Cities of the Underworld Season 2. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Aktivitas berkeringat, go for it. Tapi kalau ketombean and rambut rontok, enggak deh. Ada Zing Hair Fall Treatment. Rambut no ketombe, lembut, juga cegah rontok, kuatkan rambut dari akar. Rambut 2 kali lebih kuat. Zing gives you more. F1 GP Belgia. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Siapa yang tidak kenal Giring Niji? Begitu mau manggung tuh adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Pengen manggung, jadi benar-benar pas lagi di atas panggung tuh benar-benar pas. Banyak hal tentangnya yang belum publik ketahui. Saya nyiptain lagu itu di zaman-zaman saya lagi sombong-sombongnya. A Day with Giring Niji. Dari hasil survei Litbang Kompas, di nomor 2 ada Prabowo Subianto, salah satu tokoh yang memiliki tingkat keterpilihan di atas 5% dalam bursa Capres 2014. Dan Prabowo akan melaju dalam bursa calon presiden dengan kendaraan Partai Gerindra. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo dilahirkan di Jakarta 17 Oktober 1951. Pada tahun 1974, Prabowo lulus dari Akademi Pendidikan Angkatan Bersenjata Indonesia. Selain itu, Prabowo juga mengikuti beberapa pendidikan khusus kemiliteran, di antaranya pendidikan perang khusus di Amerika Serikat dan latihan khusus anti-teroris di Jerman. Seiring dengan pendidikan militernya, sejumlah jabatan militer digenggam Prabowo. Di antaranya Komandan Jenderal Kopassus tahun 1996 hingga 1998, Pangkostrad pada tahun 1998, dan pada tahun 1998 pula Prabowo mengakhiri karir militernya. Sejumlah hal kontroversi pun melekat pada Prabowo Subianto. Tahun 1998 Prabowo diduga terkait penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis. Bahkan ia masuk dalam daftar terlarang di Amerika Serikat. Berbanding terbalik dengan di Amerika Serikat, masih di tahun 1998, melalui dekret Raja Jordania, Prabowo menerima status kewarganegaraan Jordania. Sejumlah keberhasilan juga diraih Prabowo, diantaranya mendirikan Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Tradisional Indonesia, dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Ada juga nama yang sebenarnya sudah pernah menduduki kursi kepresidenan, Megawati Soekarno Putri. Ini kembali mengisi bursa calon presiden 2014 mendatang. Ini Megawati menjadi salah satu figur yang memiliki tingkat keterpilihan bagus di atas 5%.
Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau yang lebih dikenal dengan Megawati Soekarno Putri dilahirkan di Yogyakarta 23 Januari 1947. Pada tahun 1967, Megawati mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 1972, Megawati terdaftar sebagai mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Namun Megawati tidak menyelesaikan pendidikannya di kedua universitas itu. Karir politik Megawati di pemerintahan diawali saat menjadi anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak tahun 1987 hingga 1999. Karir politik Megawati berlanjut hingga terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999. 2 tahun kemudian, dirinya diangkat menjadi Presiden Indonesia hingga 2004. Sejumlah penghargaan pun diterima Megawati, diantaranya Priyadarshini Award dari lembaga Priyadarshini Academy Mumbai, India pada tahun 1998. Pada tahun 2001, Megawati memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang. Tahun 2006 memperoleh penghargaan dari Children's Hunger Foundation Los Angeles, Amerika Serikat. Tim Liputan Kompas TV. Tadi kita sudah melihat bagaimana Pak Ramadan mengatakan bahwa ia percaya bahwa konvensi Partai Demokrat ini bisa membawa perubahan yang besar, bahkan bisa mengobrak-abrik jangan-jangan 5 angka besar tadi Pak Ramadan. Tapi di sini ada 2 nama yang mungkin bisa direpresentasikan oleh para tamu saya di sini, Pak Cahyo dan juga Pak Fadli. Ada nama Prabowo di sini. Apakah Anda sendiri melihat bagaimana konvensi Demokrat ini ataupun nama-nama lain yang mengisi di bawah 5% ini menjadi ancaman? Ya, pertama saya mau koreksi dulu data dari Litbang Kompas tadi ya. Itu tidak tepat, misalnya Pak Prabowo dikatakan dekret dari Raja Yordan bahwa pernah tinggal di Yordan, ya gitu. Tapi sekelas Litbang Kompas itu tidak boleh salah dalam hal itu ya. Baik. Kemudian juga masalah penculikan itu tidak ada, tidak pernah ada, itu hanya satu tuduhan rumor. Dan itu juga sudah satu isu yang selalu diulang-ulang setiap periode menjelang pemilihan umum. Jadi, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang kabar itu berada di masyarakat dan kita ketahui bahwa terbukti tidak terbukti itu bisa mempengaruhi suara. Justru itu makanya saya klarifikasi bahwa itu tidak pernah ada dalam hal misalnya masalah hukum dan sebagainya, karena itu sudah ada pengadilan soal itu. Nah, berkait dengan masalah Demokrat, ya saya kira masing-masing partai kan mempunyai cara sendiri. Nah, kalau cara kami ya tentu mencari kader yang terbaik yang sudah ada, yang sudah teruji. Dalam hal ini partai sudah memutuskan kita ingin mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tentu saja harus kerja keras, karena ini harus melalui persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang. Walaupun undang-undangnya belum ada kejelasan apakah akan direvisi atau tidak, ya mungkin pada bulan Oktober yang akan datang. Dan kami yakin bahwa seperti yang ada di survei itu, di antara calon yang ada, calon yang sudah diusung oleh partai ya baru Pak Prabowo. Ya. Kalau rekan dari Demokrat, saya kira mungkin karena Pak Presiden SBY sudah tidak bisa maju lagi, ya mau menjaring, saya kira itu adalah satu pilihan. Meskipun kalau konvensi kan biasanya dari bawah, kalau ini kan konvensi dari atas ya. Saya kira itu adalah salah satu cara untuk menjaring, dan itu sah-sah saja. Oke, di sini ada catatan khusus untuk calon dari PDI Perjuangan untuk Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu catatannya kalau tadi kita melihat bagaimana elektabilitasnya, ini memang memiliki elektabilitas yang baik karena di atas 5%, dan dengan berbagai catatan pengalaman yang juga mungkin mendukung juga. Tapi ada catatan mengenai dari resistensi di sini Pak Cahyo. Resistensi terhadap Megawati di sini cukup tinggi dan memang menurun, tapi angkanya tetap besar yaitu 40,2%. Ada mungkin cara khusus untuk mengubah kondisi ini? Ya, yang pertama memang partai kami belum memutuskan ya, tinggal menunggu momentum saja. Tapi partai kami juga memberikan keleluasaan kepada kader-kader partai kami, baik di DPR, di pemerintahan kayak Jokowi, ada Teras Narang, ada Ganjar, ada siapapun, untuk terus melakukan sosialisasi, menggerakkan masyarakat, berbuat yang terbaik. Nah, yang ketiga, kita ke depan memang partai ingin pemimpin yang visioner, pemimpin yang mampu memahami kesejarahan bangsa, pemimpin yang mampu membumikan Pancasila, karena ini bangsa yang majemuk, saya kira.
inilah partai juga Ibu Mega memberikan kesempatan pada semua kader-kader partai, apakah lewat mekanisme pilkada, lewat mekanisme caleg, rekrutmen caleg, yang kita gunakan psikotes juga untuk mencari sosok-sosok yang terbaik. Nah, soal sekarang Jokowi muncul yang terbaik itu kebanggaan kami, apresiasi partai kami. Nah, tentunya partai kami akan mencermati terus, menjaga terus, supaya nama-nama dari kader partai kami bisa stabil dalam opini masyarakat sebelum partai kami mencari momentum yang tepat untuk memutuskan. Kami menghargai masing-masing partai yang sudah mempunyai calon, kayak Gerindra, mungkin Golkar, Demokrat sedang persiapan. Saya kira itu sah-sah saja. Ini saya kira 1 tahun dalam era demokrasi cukup fleksibel sepanjang persyaratan pilpres nanti satu ya, KPU-nya harus netral betul, intelijen negara harus netral, tidak berpihak, termasuk aparat negara pun tidak menggunakan anggaran-anggaran negara, termasuk hasil-hasil korupsi juga dilarang. Ya, termasuk yang paling penting adalah bagaimana kita ingin memenangkan masyarakat, ingin menjamin harapan masyarakat karena mekanisme undang-undang lewat partai politik. Itu tentu semua yang diharapkan semua. Iya, KPU-nya harus netral betul, intelijen negara harus netral, tidak berpihak, termasuk aparat negara pun tidak menggunakan anggaran-anggaran negara, termasuk hasil-hasil korupsi juga dilarang. Ya, termasuk yang paling penting adalah bagaimana kita ingin memenangkan masyarakat, ingin menjamin harapan masyarakat karena mekanisme undang-undang lewat partai politik. Itu tentu semua yang diharapkan semua penduduk Indonesia. Tapi sayang memang tidak mungkin kita hadirkan semua partai, perwakilan semua partai di sini. Tapi selain dari partai Anda, PDI Perjuangan dan juga Gerindra yang juga pernah terlibat mendukung Jokowi, tampaknya sekarang ini melihat elektabilitas Jokowi yang begitu tinggi, tampaknya banyak partai lain juga yang sudah mulai mengatakan mereka terbuka. PDI Perjuangan sendiri melihat keterbukaan partai-partai lain terhadap Jokowi ini bagaimana? Saya kira sah-sah saja ya. Dulu kita berkoalisi dengan Gerindra mengusung Jokowi dan Basuki ini, saya kira kita fair kok, ingin ada perubahan di Jakarta. Kita pilih kader kami yang sudah berpengalaman di daerah, kita coba di Jakarta. Ternyata persepsi masyarakat sukses dan kita lihat dengan baik. Nah, kalau ada partai-partai lain yang ingin meminang, ingin merayu, itu sah-sah saja. Tapi kan saya kira Pak Jokowi atau Pak Prabowo atau semua calon juga punya pilihan politik. Mau ikut konvensi yang terbuka, silakan. Tidak ikut, dia taat kepada garis mekanisme partai yang dia punyai, silakan, itu hak. Nah, saya kira kalau ada orang banyak yang mau meminang Pak Jokowi, ada yang mengajak Pak Jokowi, saya kira sah-sah saja. Jadi kalau Jokowi ikut konvensi terbuka Partai Demokrat, tidak masalah? Sudah dijawab, dia tidak. Karena dia kader PDI Perjuangan, dia orang yang taat pada instruksi partai, itu aja. Bukannya tidak mau, ini mempersilahkan, dia tidak ingin Jokowinya yang tidak ingin urusan rumah tangga. Kami juga mendukung, ada konvensi di Demokrat, mungkin ada mekanisme yang sudah jalan di Gerindra, atau di mana partai politik. Semua masing-masing punya mekanisme yang kita hargai. Itu jadi sebenarnya apakah masih terbuka untuk dari nama-nama yang memang sudah melekat dengan partai lain dari konvensi Partai Demokrat ini, apa memang tidak memungkinkan? Tidak memungkinkan untuk dari partai-partai, misalkan nama seperti Jokowi tadi, kalau dari Partai Demokrat sendiri apakah menerima? Saya kira juga bahwa ini kan kalau wacana sekarang, saya kira tidak mungkin Jokowi itu ikut di konvensi Demokrat. Dan suara-suara yang mengusulkan dia kan itu kan suara bebas begitu ya, bukan ketika menyebutkan nama beliau langsung itu untuk diterima dan diumumkan. Bahkan sampai detik ini pun siapa peserta konvensi kan belum diumumkan. Masih ada waktunya sampai sebelum 15 September, jadi masih cukup panjang. Dan kalau mengenai kaitan kadernya terbuka, kita semi terbuka ya, karena memang itu sistem yang kita ingin bukakan gitu ya. Biar siapapun yang mempunyai kesempatan ataupun kemampuan untuk memperbaiki bangsa kan bagus begitu loh. Jadi kan ada kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai politik, ada bangsa dan negara. Dan pada akhirnya kan bangsa negara ini paling atas begitu. Nah, itu kalau boleh saya juga nambahkan, pada ujungnya kan yang kita bicarakan ini ya
sebagaimana kita utarakan tadi, ini sebetulnya masih satu wacana yang hidup gitu ya. Dan pada ujungnya nanti makanya kami termasuk yang sebetulnya menginginkan ada revisi terhadap Undang-Undang Pilpres supaya bisa lebih banyak menghidangkan sajian kepada masyarakat untuk memilih. Kalau sekarang dengan 20% tentu saja sangat terbatas. Dan terbatasnya paket untuk Pilpres nanti itu belum tentu nama-nama yang ada di sini tentu akan menjadi calon. Bisa jadi tidak ada satupun. Mungkin hanya ada 2 atau 3 calon, ya bisa begitu. Sehingga apa yang kita bicarakan di sini sebagai satu snapshot sebetulnya menjadi tidak relevan lagi nantinya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini adalah satu wacana ya saya kira bagus untuk pendidikan demokrasi, untuk mengenal orang. Tapi pada ujungnya adalah nanti partai politik yang akan mencalonkan capres-cawapres dan itu dibatasi dengan 20% dan itu akan ditentukan saya kira konfigurasinya semakin lebih jelas setelah pemilu legislatif. Oke, singkat saja penutup dari Pak Cahyo. Saya kira memilih seorang presiden Republik Indonesia yang besar itu harus ketat. Kalau partai-partai politik dibebaskan punya calon itu kan sama saja memilih ketua RT. Yang setiap partai, setiap orang bisa memilih. Ini memilih presiden yang tentunya visioner, ini negara besar. 50 juta orang. Iya, saya kira jadi kalau toh ada pembatasan itu semata-mata tidak membatasi aspirasi masyarakat, tapi memilih yang terbaik. Toh tidak menutup kemungkinan kita berkoalisi juga, saling mendukung, nggak ada masalah kok. Yang penting seorang yang harus visioner, memahami kesejarahan bangsa ini. Saya rasa membumi, saya rasa itu disetujui oleh semuanya, seorang visioner dan membumi dan lain-lain. Kalau berbicara mengenai angka yang perfect berapa calon presiden tidak selesai mungkin kita sampai malam nanti. Baik, terima kasih Pak Cahyo, Mas Fadli dan juga Pak Ramadan sudah hadir di Kompas Petang pada hari ini. Kita kembali ke studio bersama Putri dan juga Andri. Silakan. Ya, terima kasih Vimy. Nampaknya di sana suasananya panas ya, panas, tapi sudah tidak terlalu kaget. Iya, ternyata juga sudah terprediksi kira-kira seperti itu, potretnya akan seperti ini. Namun tentu masih ada banyak kemungkinan sampai kita menjelang 2014 nanti, Putri ya. Iya, tapi yang jelas saudara usai jeda kami akan membahas bahwa ternyata sebagian besar masyarakat yang disurvei sudah punya calon pemimpin. Kami akan kembali usai jeda. Aktivitas berkeringat, go for it. Tapi kalau ketombean dan rambut rontok, enggak deh. Ada Zinc Hair Fall Treatment. Rambut no ketombe, lembut, juga cegah rontok, kuatkan rambut dari akar. Rambut 2 kali lebih kuat. Zinc gives you more. Siapa yang tidak kenal Giring Niji? Begitu mau manggung tuh adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Dan kan udah berjam-jam tidur di kamar. Pengen manggung. Jadi benar-benar pas lagi di atas panggung tuh benar-benar lepas. A Day with Giring Niji. Iya, Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Putri, kalau kita lihat dari tadi kita perbincangkan sebetulnya dasarnya ada di sini. Iya, betul sekali. Bagaimana surveinya sudah mengemuka dari Harian Kompas yang terbit di hari ini. Nah, kita ada 5 ini sosok pilihan publik yang sudah tercantum di dalam Harian Kompas hari ini. Dan kita juga sudah bergabung lagi dengan Mas Bestian, tapi kita juga ketambahan tamu lagi nih, ada Mas Heri Budianto, pengamat politik. Selamat petang. Ya, kalau kita lihat Mas Bestian, bagaimana kita bicara soal proporsi pemilih? Ada periode Desember 2012, kemudian Juni. Perbandingannya kalau kita lihat, kita tekankan lagi sekali lagi bagaimana? Atau turun nih Mas, masyarakat makin banyak yang sudah punya pilihan atau tidak nih Mas? Ya, sebagaimana juga yang kita diskusikan bahwa sebenarnya 6 bulan dari mulai bulan Desember sampai dengan bulan Juni 2013 kemarin, itu terjadi penurunan responden yang tadinya mengatakan ragu-ragu.
Kemudian yang kedua juga terjadi penurunan responden yang sebelumnya mengatakan rahasia. Nah, dari grafik berikut terlihat dengan jelas, kita lihat di sini bahwa kenyataannya di bulan Juni 2013 sudah ada 87,1% yang sudah yakin akan pilihannya. Ya, sementara 6,2 yang belum dan yang menjawab rahasia 6,7. Bandingkan dengan di bulan Desember. Di bulan Desember 69%, artinya 2/3 saja yang sudah menyatakan pilihannya. Artinya di sini bahwa makin lama 6 bulan terakhir ini orang sudah makin jelas kepada sosok siapa yang akan dia pilih. Dan sudah tidak rahasia lagi. Bagi dia sudah mulai tidak rahasia lagi. Hanya misalkan kelompok kecil saja yang masih menjawabnya rahasia. Calonnya sudah mencuat, sudah mengemuka. Kita sudah lihat bagaimana sudah mengerucut juga. Nah, kalau bicara soal calon tentunya tidak bisa lepas dari partai politik. Publik sudah menentukankah atau memang sudah terlepas dari ini atau bagaimana, Mas Bastian? Iya, ini ada sisi menarik juga dari temuan survei kami bahwa ternyata sosok ini mengatrol, ya, turut berperan juga terhadap peningkatan ataupun penurunan elektabilitas dari partai politik. Ya, kita melihat misalnya dalam grafik berikut ini yang bisa kita tampilkan keberadaan Jokowi, misalnya kita lihat di sini. Di dalam survei kami benar-benar dia juga meningkatkan elektabilitas dari PDIP, ya itu satu sisi. Nah, kenapa demikian? Karena kok kita lihat juga siapa sebenarnya basis dukungan terhadap Jokowi, seperti yang kita lihat seluruh partai, terutama juga di sini PDIP, Demokrat, bahkan kalau kita lihat dalam grafik di sini, partai-partai yang bernuansa Islam pun juga, yang hijau ini ya Mas, itu pun juga dia lebih banyak memilih kepada Jokowi dibandingkan dengan ke partai-partai ataupun juga dukungan pada sosok lainnya. Nah, dari sini kelihatan sekali bahwa pilihan terhadap Jokowi ini dalam kaitannya dengan latar belakang politik, ya, itu semuanya benar-benar cair, ada pada setiap partai. Demokrat sendiri, mayoritas dari mereka yang pas pada saat ini menyatakan pilihannya terhadap Partai Demokrat, itu ketika ditanyakan calon presidennya siapa, dia memilih Jokowi. Nah, ini polanya sudah mulai menarik nih, bagaimana partai juga akhirnya menghampiri capres ataupun calon yang dianggap ideal oleh publik. Justru sosok yang menjadi magnet ya, Dan bukan sosok lagi jadi menjadi kendaraan. magnet terhadap peningkatan dari popularitas partai. Nah, jadi ini menarik fakta demikian yang kita dapatkan dari survei kami. Baik, dan kalau kita lihat lagi nih bagaimana juga ada elektabilitas dan resistensi sosok pemimpin. Di awal juga sempat kita perbincangkan mengenai masalah ini, Mas Bastian ya. Bagaimana juga sebenarnya elektabilitasnya meningkat, resistensinya makin menipis. Di Jokowi kita lihat itu ternyata yang paling mendukung ini justru Demokrat ya, Mas ya? Iya, itu terlihat sekali bahwa memang pemilih Partai Demokrat, jadi saya yang sudah menyatakan misalnya dalam pemilu yang akan, jika pemilu dengan saat ini, partai apa yang akan pilih? Saya pilih Demokrat. Oke, kemudian kalau saya memilih Demokrat, jika pemilu dengan saat ini, calon presiden siapa yang Anda pilih? Dia pilih Jokowi. Itu ada pada posisi 61,7% dari mereka yang mengaku memilih Demokrat, itu menyatakan pilihannya kepada Jokowi. Jadi besar sekali di sini kalau kita lihat. Belum tambah panas perbincangan kita kalau saya belum tanyakan komentar sama Mas Heri. Mas Heri, dari tadi kita perbincangkan mengenai survei yang sudah diangkat oleh Kompas. Ada 5 tokoh yang mengemuka di sini. Mas Heri punya pendapat apa? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini sudah memang menjawab ekspektasi publik, saya kira ya. Karena kita lihat dari grafik terakhir misalnya bahwa pemilih orang-orang yang mempunyai kecenderungan untuk memilih Jokowi itu kan sebaran respondennya kan dari berbagai macam strata, karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan keempat tadi ya. Kita lihat di sini bahwa dari perspektif komunikasi politik betapa Jokowi itu mampu membangun branding dirinya. Jadi simbol yang muncul dengan sikap-sikap yang ada pada dirinya, kesederhanaan, dan dia adalah representasi dari politik dari masyarakat. Saya kira itu tanpa disadari apa yang ditampilkan oleh Jokowi itu mendapat respon dari masyarakat secara umum. Nah itu. Lalu kemudian mengapa ini beragam, berbeda dengan 4 yang lain? Jokowi ini kan bukan hanya kemudian disenangi atau dinantikan dia menjadi capres oleh kalangan-kalangan masyarakat biasa dengan belusukannya, dengan gaya-gaya komunikasinya yang tampil apa adanya. Coba perhatikan, apa yang disampaikan oleh Jokowi adalah gaya-gaya yang dengan bahasa yang mudah,
dicerna. Kemudian ini sangat berbeda dengan keempat calon atau katakan capres-capres lain yang juga mendapatkan suara di bawah 5%, seperti itu. Nah, saya ingin katakan begini, ada yang dilupakan oleh orang kalau kita lihat dari mengapa kemudian Jokowi ini dipilih oleh banyak karakteristik. Jokowi ini kan juga dipilih oleh kalangan muda. Ya, dia tampil di ajang musik metal, kemudian juga tampil di dalam K-pop, pop culture dan sebagainya. Inilah yang membuat kemudian Jokowi ini sangat populer di semua kalangan. Nah, ini yang luput dari capres-capres yang lain, saya kira. Nah, kemudian satu hal juga yang menarik tadi, grafik terakhir yang dimunculkan tadi yang disampaikan oleh Mas Bestian, hampir 61% itu simpatisan Partai Demokrat kecenderungan memilih Jokowi. Nah, ini bisa saja alasan-alasan seperti ini karena ketidakpuasan simpatisan Partai Demokrat maupun Golkar tadi ya juga mencapai angka yang sangat signifikan saya kira terhadap Jokowi. Nah, ini juga tercermin dari itu semua dan mereka menginginkan ada sosok capres alternatif yang kemudian bisa merepresentasikan mereka sebagai rakyat kebanyakan gitu. Oke, tapi sosok capres alternatif dalam survei ini sebenarnya juga sudah banyak nama-nama lain, bahkan ada Ibu Ani Yudhoyono juga di sana. Tapi tetap saja, tapi tetap saja yang muncul 4 yang lainnya adalah wajah-wajah lama. Kalau ini pendapat Anda? Ya, saya kira coba kita perhatikan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kenapa Jokowi itu begitu diidamkan, begitu diharapkan untuk memimpin negeri ini ya, paling tidak kita bisa lihat. Saya melihat 87% ya ada perubahan signifikan yang belum menentukan pilihan. Nah, ini sebenarnya simbol. Ada satu hal yang menarik lagi saya kira. Dari kelima yang menduduki posisi 5 besar ini, tadi sudah disampaikan Jokowi dan Pak JK itu adalah orang yang bukan merupakan kader utama dari partai politik. Nah, coba kita lihat dari bahasa-bahasa komunikasi yang disampaikan oleh Jokowi. Jokowi itu sangat tidak terlihat ambisi kan, bahwa dia itu ingin menjadi presiden dan sebagainya ya. Tadi kita bisa lihat bahasanya. Kalau urusan pencapresan dia tidak mau jawab, silahkan Ibu Megawati yang menentukan. Namun dia akan menjawab apabila ditanya tentang pembangunan DKI Jakarta, apa yang dilakukan dia sebagai gubernur DKI. Nah, ini juga menurut saya kemudian menimbulkan simpati publik kepada dia karena kita melihat ya yang lain itu kan sudah jor-joran gitu ya. Jor-joran mengatakan siap membangun negeri, namun bahasa-bahasa atau wacana-wacana yang dimunculkan dari capres-capres yang lain itu sulit diterima oleh publik, apalagi publik-publik yang menengah ke bawah karena mereka ini menggunakan bahasa-bahasa yang ada jarak menurut saya. Ya, itu yang berbeda dengan Jokowi. Jokowi sangat merakyat dan bahasa-bahasa yang digunakan, wacana-wacana yang digunakan itu mudah sekali dicerna oleh masyarakat. Mas Heri, kalau kita lihat sekali lagi saya kemukakan foto yang ada di sini. Ini dua tokoh ini sebenarnya bersanding yang sedang bersaing ketat waktu yang di mengusung pilkada juga adalah Gerindra. Blunder nggak nih bahwa akhirnya yang dicalonkan justru mengalahkan? Ya, saya kira memang dari berbagai macam wacana yang muncul di media saya mengikuti ya betapa kemudian teman-teman dari Gerindra terutama Pak Prabowo pernah menyatakan statementnya ya bahwa kemunculan Jokowi di DKI Jakarta itu tidak terlepas dari peran Pak Prabowo ya. Saya kira memang itu adalah Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi dalam posisi seperti sekarang itu ada peran beliau gitu di situ. Saya kira dalam wacana politik ya bisa-bisa saja. Namun kan dalam kompetisi saya kira satu hal yang menarik saya kira ya dari kedua ini yang saling berhadapan. Hasil-hasil survei juga menunjukkan ketika misalnya Jokowi ini tidak dimasukkan dalam survei, maka Pak Prabowo kan muncul di atas ya mengalahkan Jokowi. Nah, menurut saya apapun yang terjadi dalam pertarungan politik Pilpres ini saya kira keduanya ini sebenarnya merupakan antitesa dari presiden kita yang sekarang. Jokowi itu dengan belusukan, dengan kesederhanaannya juga merupakan antitesa dari Pak SBY, katakan seperti itu. Prabowo juga seperti itu, sama ya, dengan ketegasannya, dengan keberaniannya, itu juga antitesa dari Pak Presiden SBY. Menurut saya kedua-duanya merupakan antitesa dari yang sekarang, yang selama 10 tahun memimpin Indonesia. Baik, Mas Heri, Mas Bas, terima kasih untuk penjelasan yang kita rasakan ini cukup padat. Iya, cukup gamblang juga. Jelas dan gamblang. Terima kasih sekali lagi bagaimanapun perjalanan kita ke 2014 bisa dikatakan sebentar tapi juga bisa dikatakan dan lama kita tunggu untuk persiapan. 6 bulan kemudian. Itu dia. Konfigurasinya berubah kembali. Nah, kita tunggu nanti. untuk dilihat. Proporsi angka-angka semua seperti apa. Kelihatannya bahwa memang ini agak sulit, tetapi apapun bisa terjadi. Survei hanya memotret situasi pas pada saat survei dilakukan. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Bas, terima kasih Mas Heri.
Dan saudara, kami masih akan kembali dengan informasi mengenai Pilkada Jawa Timur yang masih menyisakan masalah logistik. Menatap treatment rambut no ketombe, lembut, juga cegah rontok, kuatkan rambut dari akar. Rambut 2 kali lebih kuat. Zing gives you more. Baru Rexona Lotus F1 Team Special Edition. Dapatkan segera. Ikuti Rexona Du Circuit. Bentuk lintasan menyerupai sirkuit balap sebenarnya dan menangkan paket nonton langsung di Jepang. Start sekarang juga. Indonesia itu kaya cita rasa. Saya selalu menikmati setiap langkah saya dalam berkeliling dan mencicipi kuliner Nusantara. Saksikan resep rahasia. Kompas, inspirasi Indonesia. Meski pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Timur tinggal 3 hari lagi, permasalahan yang dialami oleh KPU Kabupaten Lamongan tidak juga usai. Dari hasil sortir, surat suara ditemukan sebanyak 16.000 lebih surat suara rusak. Kerusakan rata-rata terjadi di bagian sisi kanan dan kiri surat suara sehingga memotong bagian tepi gambar pasangan calon gubernur yang bakal dipilih pada 29 Agustus mendatang. Ribuan surat suara rusak itu telah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana pemilihan gubernur. Namun hingga Senin siang, pengganti surat suara yang rusak itu belum juga diterima oleh KPU Kabupaten Lamongan. Kita ke mancanegara, saudara, api yang membakar Taman Yosemite di San Francisco terus meluas sehingga lebih dari 50.000 hektar hutan terbakar. Ribuan petugas pemadam kebakaran setempat berusaha keras untuk memadamkan api yang membakar Taman Nasional ini. Ribuan petugas pemadam kebakaran berkolaborasi untuk segera memadamkan api yang terus meluas. Selain upaya pemadaman, pejabat setempat juga telah menutup bagian barat laut Taman Yosemite seperti Hatch Reservoir, Danau Eleanor, dan Danau Cherry. Hingga kini pihak pemadam Amerika Serikat terus berupaya membuka kemungkinan meminta bantuan personel dan mobil ke Pentagon dan pemerintah Kanada. Kebakaran ini terjadi hari Minggu waktu setempat. Kebakaran yang sempat meluas ini mengancam pasokan listrik dan air ke San Francisco. Ya, dan kita sudah sampai di penghujung Kompas Petang kali ini. Sudah 2 jam kami menemani Anda dan saya Teguh Parvinanda. Saya Novita Putri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.